Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Waalaikumsalam sampai warahmatullahi ketemu lagi. wabarakatuh. Yuk, kita mulai meetingnya. Dan seperti biasa, meeting dimulai pukul 13.50 waktu Azerbaijan. Bener ya? Benar, tepat sekali. Dan seperti biasa kita mulai dengan Segyu untuk 5 menit Segyu, pertama. ya. Yuk, mulai yuk. Oke, silakan. Oke, Ini saya buka. karena meetingnya adalah meetingnya Ica ya, jadi ini harusnya Ica yang mulai Segyu-nya. Apa aja Iya. best things-nya? Best things-nya sih yang saya rasakan, ya seperti ini time management saya bisa benar-benar karena at least saya udah terbiasa dengan remote work kayak gini kan ya, remote job dan lain sebagainya. Time management saya mulai terasa yang awalnya itu saya ke waktu di tahun-tahun pertama apalagi ketika di office itu benar-benar bisa terkontrol dengan ya udah saya hanya mengerjakan di office gitu, saya hanya menerima. Terus mulai terlatih lagi semenjak saya menerima konseling di bulan puasa. Kalau Bapak ingat, waktu bulan puasa Bapak meliburkan kita kan waktu itu. Nah, meliburkan terus, tapi saya masih menerima beberapa coach, masih menerima coaching gitu. Kalau biasa saya menerima beberapa coaching, bahkan saya masih bekerja dari jam sekian sampai jam sekian gitu, tentang matchingnya dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu masih dengan beberapa job yang lebih banyak. Di situ sebenarnya kalau boleh jujur saya kewalahan. Tapi dari situ saya belajar time management, counseling skill dan knowledge itu udah umum. Fleksibilitas itu benar-benar yang saya rasakan sih belajar dari sini. Saya jadi fleksibel sekali, fleksibel terlebih. Wah, ternyata saya harus lebih terbuka pikirannya tidak hanya di dunia psikologi. Seperti IT, saya belajar hal baru di sini dan lain sebagainya gitu. Termasuk sini sih HR. Wait, saya tulis lagi. Wait, HR. Knowledge. Nah, paling 3 ini Pak, kalau dari personal base dari saya. Tapi kalau untuk time management skill, kalian aku ini. Analysis skill and knowledge itu aja. Nah, kalau untuk business base-nya yang saya rasakan, kalau business base-nya yang saya rasakan itu kita itu ini ya, kalau boleh saya bilang apa ya bahasanya, grow up-nya itu kerasa banget gitu Pak. Kalau boleh saya jujur ya, grow up-nya itu kerasa. Grow up. Jadi kita itu kalau for apa ini? Grow up apa? For the company, for me or for you? Kalau saya sih bilangnya for the company. Kalau untuk kalau untuk for the software saya belum merasa ya Pak ya untuk the software. Karena yang ada kita itu malah ketika kita dihadapkan dengan isu-isu kendala software, kita jadi mikir gitu, kita jadi kreatif, disuruh kreatif sendiri ya. Contohnya ketika saya mengalami masalah stuck di aplikasi ketiga yang padahal itu urgensinya sangat urgensi buat saya di sini, kita jadi langsung bergerak cepat gitu antara saya, Bapak, dan saya berpikir Bapak mencoba cari solusi, terus saya bilang yang akhirnya kita TikTok gitu, bisa langsung TikTok. Makanya saya bilang bisnis base-nya juga kita itu remote, meskipun padahal kita nggak punya peraturan remote yang jelas, benar nggak Pak? Kita nggak punya SOP kan? Oh, bakal ada. Iya. Kan proses diakui, katanya iya. Tapi diakui belum. Pak, kita belum punya. Belum. Sedang ya. Lah ini nih, yang di depan mata ini proses ini. Agenda yang lagi ditonton. Benar. Ya kalau business base-nya itu kalau dibilang ada business base and worst-nya itu kita tuh nggak punya struktur, tapi dengan tidak ada struktur itu kita jadi menggali gitu. Jadi makanya saya nggak tahu harus menulis apa, karena sepanjang ini Bapak coba tangkap saja. Bapak coba tangkap saja. Kita nggak punya SOP, tapi dengan remote dengan kerjaan yang hampir mostly kita remote itu benar-benar ngelatih kita untuk growing up gitu. Growing up-nya tuh benar-benar kerasa, tapi di growing up-nya tuh di ini ya, di apa bahasanya, kita di company-nya, bukan di aplikasinya. Kalau di aplikasi benar-benar lambat. Kalau untuk saat ini kita ngerasa lambat karena dari dulu kita punya goal setting yang kayak contohnya kita pengen punya goal setting Heartedly sebelum Milove itu Heartedly jadi bentuk website sendiri dan bahkan ada app-nya belum terlaksana kan gitu. Nah jadi masih mostly slow. Nah untuk
Dan bisnis base yang lainnya adalah company kita benar-benar mau terbuka dengan karyawannya, itu saja sih Pak. Karena kalau saya ini ada di kalau ini saya ada di company yang dia strict, saya udah keluar karena dalamnya aja udah nggak benar, tapi mereka nuntut saya yang macam-macamnya banyak gitu, dan nggak mau adjustment dengan saya juga gitu. Jadi kayak memaksa saya untuk adjustment dengan company, tapi company tidak mau adjustment dengan saya, itu benar-benar menyiksa kalau untuk si employee gitu ya. Jadi at least saya bersyukur company-nya kita ada dua arah, itu benar-benar menolong lah untuk well-being dari employee. Bahasanya itu bisnis base-nya. Tapi untuk kalau saya jujur underline untuk ini sih, kita untuk aplikasi atau khususnya Milov itu kita kendala di bisnis base-nya itu adalah di research dari member. Itu benar-benar karena kita randomly orangnya macam-macam, benar-benar randomly bisnis base-nya kita itu harus benar-benar itu. Apa berarti isunya? Itu berarti isu kan? Sekarang aku masukin di isu. Iya, isu. Itu isu. Isunya adalah research client kalau bahasanya. Research client. Research client-nya itu yang kurang apa benar-benar gimana ya? Yang itu dia kurang selektif gitu. Jadi mereka hanya masuk. Jadi banyaknya itu mostly mereka menuntut banyak, tapi mereka juga tidak mau menerima risikonya. Contohnya, dia bisa nelfon ke saya banyak. Nanti. Tangent itu dibahas. Sorry. Oke. Iya makanya kalau saya udah keluar batas, Bapak bilang aja karena saya tidak bisa mengontrol. Oke. Menuntut banyak gitu ya. Research-nya menuntut banyak, tapi mereka tidak mau memberikan banyak juga gitu. Itu sih. Sebenarnya mereka banyak banget. Kayak contohnya, jadi ketika kita lihatkan fee-nya gitu, cost fee-nya, misalkan mereka meminta AAA, saya udah tahu ini arahnya kemana. Misalkan contohnya, ini arahnya ke member atau ke S plus atau silver, tapi mereka tidak mau mengambil resiko cost fee-nya itu gitu. Antara makanya saya nggak tahu. Itu. Terus scorecard review-nya. Scorecard review. Tadi bisnis base-nya ditulis tadi di. Atau apa Pak? Bapak tangkap nggak saya ngomong apa tadi? Gak lupa ya? Enggak sih ingat, tapi panjang. Saya bingung kalau mendeskripsikan dengan satu kata. Singkatnya aja. Bisnisnya walaupun. Base adjustment. Kalau saya bilang lingkungan. Mengadjust dengan karyawan ya. Iya, nge-adjust dengan karyawannya itu aja sih. Itu harus dipertahankan, Pak. Iya, itu harus dipertahankan. Kalau tidak, yang magang pun kayaknya nggak akan mau deh diem. Karena kan kita prioritasnya basicnya kita masih building up kan. Gitu. Agar tim member tidak kabur ya. Thank you very much. Yang keduanya perusahaan kita itu, Pak, growing up. Growing up. Meski jadi bukan gitu. Belum secara aplikasi ya. Jadi setidaknya nggak stuck, Pak. Setidaknya nggak stuck. Jadi buat orang yang di dalamnya itu jadi nggak stagnan juga. Kalau logikanya gini, kalau company-nya growing up, orang di dalamnya pun nggak stuck gitu. Kebanyakan orang mundur itu antara dua, itu tidak bisa adjustment atau dia ngerasa stuck. Kan banyak Pak orang yang ngerasa kenapa dia yang awalnya dia karyawan atau PNS tapi dia langsung mengundurkan diri jadi bisnis, itu karena dia ngerasa stuck di fase tertentu, ya dia nggak bisa growing up gitu sih. Oke, itu. Thank you. Nah, kalau dari aku, bisnis base-nya adalah alhamdulillah kita dapat potensial ya. Ini masih potensial subsidi dari AWS. Dengan nominal AWS yang AWS itu yang tempat cloud provider kita. Yang server kita ada bla bla bla. Yang masih potensial, mereka butuh waktu mungkin sekitar 7 business day untuk mereview. Tapi tadi sudah sudah diskusi, sudah pitching juga. Nah, kalau misalnya itu approve, semoga sih approve gitu ya. Maka kita akan dapat kelonggaran yang sangat besar ya untuk dari sisi infrastruktur untuk 2 tahun ke depan, sehingga ada finansial. Congratulations. Belum. Amin. Amin, ya udah nggak apa-apa nanti karena 7 hari ke depan semoga, saya belum tentu masuk. Congratulations.
Ya, semoga iya next week Pak, ada isu. berita bagus ya. Ya. Isunya Pak, ada isu lagi. Saya ketik di mana nih Pak isunya? Oh, ini apa nih? Company issues atau di Iya, headline? company issue tentang Oke. Lovia. Saya udah Oke. mereview, Boleh. saya udah mereview ke Ada itu Hipsi. di Business Best. Oh, tapi kalau itu Gimana sih? masuk di issues saja. Kalau misalnya Iya, makanya mau cerita ditulisnya di diskusi, mana? berarti di issues list yang Saya, nomor 7, poin 7. oke, nomor 7. Saya tulis di nomor 7 juga ya, berarti ya di baru Boleh. ya. Ya, nanti tinggal Hasil di drag review, and drop ke atas bawah, biar nggak iya, lupa iya, aja. iya. Karena yang di Hasil issues tidak mencerminkan review, urutan ya. ya, legal issue dari Hipsi. Saya udah konsultasi dengan beberapa psikologi dan sip. bahkan dengan organisasinya, dan nanti saya kabarkan soalnya ke Bapak. Nanti dibahas. Oke. Ini udah kecatat dulu. Jadi memang hal seperti itu harusnya sudah kecatat dari sebelum meeting itu ada gitu. Jadi pada saat meeting ya udah kita tinggal bahas. Oke. Berarti kalau kayak gitu ending, benar Pak, endingnya dari meeting ini harusnya kita udah langsung sambil buat map. Bentar, ini kayaknya headsetnya lepas deh. Endingnya. Headset saya lepas. Tadi berarti sempat... ending dari berarti ending dari meeting ini adalah setelah meeting kita langsung buat note untuk kerjaan ke depan gitu. Ya, untuk meeting betul. Pada saat conclude setidaknya cuma sekedar kerangka aja. Nanti saya akan pandu kok. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang note untuk meeting yang saat ini harusnya note-nya dibikin sambil kita meeting kayak gitu ya. Jadi kalau yang lagi ngomong bisa sambil nulis, kalau yang lagi ngomong lagi malas nulis berarti yang teman yang lainnya. Tapi basically yang ditulis itu bukan harus semuanya, maksudnya apa yang diomongin diketik semua, bukan terjemahan gitu ya, tapi hanya sekedar poin. Kayak tadi kan yang business base kamu panjang ceritanya, tapi secara ringkasnya kayak gitu. Oke, karena kalau mau panjangnya ada di video gitu kan, tapi setidaknya ini ringkasannya. Oke, untuk scorecard review, silahkan dimulai scorecard review-nya kalau sudah ada ya. Ini udah ada belum sih scorecard-nya sendiri? Nah, sebenarnya kalau dibilang scorecard, ya kan harusnya scorecard itu bentuknya card ya atau chart kan. Sebenarnya saya gitu belum harusnya bentuknya chart atau yang bisa langsung dikualitatifkan berarti. Iya, harus dikualitatifkan. Saya belum buat. Saya belum buat karena baru terpikir di meeting ini. Boleh saya jujur, belum terpikir di meeting ini. Kayaknya at least nanti saya harus bikin kayak Google Form minimal karena saya hanya bisanya Google Form, atau nanti mungkin dari tim IT bisa memberikan salah satu saya bikin. Gitu kok. Nggak harus gitu. Jadi walaupun itu bentuknya angka, kalau misalnya kamu hanya setidaknya untuk awal-awal ya, kita kan prosesnya masih belum sampai ke situ. Hanya sekedar feeling aja pun juga no problem. Kalau menurutku loh ya. Jadi misalnya scorecard-nya adalah dari kayak kemarin yang kita isi kayak organizational check up, itu kan angka. Cuman kan angkanya kualitatif. Seberapa Anda merasa ini bagus gitu kan. So yang ngisinya kan harus orang yang menerima ya kan, berarti kan saya harus buat sesuatu ya, berarti saya harus buat kayak checklist itu untuk member saya kan Pak. Betul, itu kalau next step-nya. Cuman kalau setidaknya untuk awal-awal sekarang pada saat itu masih belum seformal itu, kamu bisa udah dari feeling kamu aja. Feeling aja. Oke. Secara feeling kalau yang seperti itu berapa sih gitu ya, dari 0 sampai 10 berapa? Kalau feelingnya dari member side proud of certification dari konseling call, sekalian dikasih angka kalau di situ. Call sih umumnya, kalau call ya Pak, umumnya kalau setelah telepon dari saya mereka itu pasti suka antara 8-9, tapi 8 aja lah, saya nggak mau boleh. 8 tulis aja di situ sekalian. Kamu ketik di situ 8. Nah, jadi ada angka tapi di backup dengan itu no problem. Iya. Tapi kalau untuk chat, mostly mereka ngerasa di bawah itu ya, karena karena kalau chat itu banyak keterbatasan, saya rasakan. Dan chat itu udah muncul tidak Pak? Udah diketik di saya. Oke, berarti call-nya nilainya 8. Kalau chat berarti kalau chat nilainya 6, kayaknya saya kasih 6. Kenapa? Karena mostly dari saya juga ngerasanya agak kenapa ya? Kok error di saya? Di saya nggak error? Di aku error. Ayo udah nggak apa-apa lah. Coba reload ya. Nah kalau mostly saya ngerasa kenapa di chat karena ya contohnya ini aja. Jadi mereka itu mengecatnya itu sembarang. Jadi kayak
ya matching time-nya itu kan saya punya jam kerja. Maksudnya saya nyoba time management. Tapi kalau mereka chatting-nya di batas luar, kayak contohnya mereka bisa kalau curhatnya via chatting itu bisa sampai lebih dari 5 jam kan Pak untuk ngebales. Terus jadi kadang ada yang mereka tidak puas karena merasanya saya nggak fast respon, padahal saya lagi ngebales chat yang lainnya juga gitu. Nah itu sih agak-agak sedikit. Makanya saya selalu better, bahkan saya selalu prefer bilangnya itu kita via telepon aja ya Bu, atau kita via ini aja ya Bu, kata saya. Kita via, mostly saya lebih suka call. Gitu. Dianggap ini sekalian aku tulis ya, kan issues nih tidak fast respon ya, karena saya sendiri ada jadwalannya. Dan sebenarnya lebih banyaknya bukan sebenarnya bukan karena ada jadwal lain Pak. Nah itu karena saya menangani banyak orang. Jadi ketika saya lagi chat sama si A, si B ini dia menuntut untuk balas gitu loh, cepet gitu doang sih. Itu. Karena klien minta dibalas cepat. Nah setidaknya itu ada issues. Masalah itu dibahas hari ini atau enggak itu urusan nanti gitu ya. Ya, kita lanjut dengan scorecard. Tapi tapi saya berani memberikan nilai 6, tidak di bawah 5 atau lebih masih bagus 6. Kenapa? Karena mostly ketika saya udah handle via chat itu mereka puas pasti ketika udah ngobrol dengan saya gitu. Puas, terutama ketika kasih saya matchmaking gitu. Dan di matchmaking itu sebenarnya kendalanya itu ada, nanti deh lanjut aja ke member persona development atau self improvement. Ini maksudnya ini adalah certification loud maksudnya apa? Keras. Loud. Iya, jadi mereka bangga menyebutkan gitu Pak. Jadi kayak say it loud, kalau bahasa saya say it loud, louder gitu lah kayak gitu. Either by chat or jadi mereka nyebutin, bahkan saya kalau bisa rekam gitu, endingnya setiap kali konseling itu pasti mereka bilang saya puas tuh, pasti endingnya gitu. Gitu dari sayanya. Tapi prefernya by call mereka atau by chat sebenarnya? Iya, umumnya kalau chat pasti puas juga mereka. Puas. Jadi kalau ditanya setiap endingnya setelah konseling dengan saya, itu pasti mereka bilang puas dan senang, mau itu chat atau call. Cuman kalau untuk kendala teknis banyak banget di chat gitu, di call tuh nggak ada kendala gitu. Itu aja. Tapi kalau masalah misalkan di chat mereka sampai pundung, enggak sih Pak. Pasti ketika udah saya handle kembali, mereka langsung cooling down dan bahkan langsung kayak tadi gitu Pak, langsung saya bilang langsung keluar semuanya, dan akhirnya mereka ini termasuk ketika mereka marah karena merasa tidak cocok dengan calon yang di itu, dan ketika saya udah handle konseling mereka langsung cooling down lagi gitu. Sip. Lanjut ke personal development. Member personal development sama self improvement. Improvementnya itu gini Pak, aduh bahasanya gimana ya? Karena saya itu menangani mereka, jadi awalnya, tapi saya menyadari di sini gitu potensinya. Awalnya saya menangani mereka karena mencoba untuk matchmaking kan. Tapi ketika dari proses ini adalah ya benar ini dibutuhkan. Nah, ketika saya memberikan konseling, bahkan saya ngasih PR, itu gain up self improvement mereka gitu Pak. Contohnya misalnya apa nih? Secara general aja. Ini salah contohnya aja ya. Salah satu contohnya klien A, dia mengakui bahwa setelah ngobrol dengan saya, padahal niat awalnya dia hanya mencari yang cocok dengan dia, tapi dia merasa bahwa ada beberapa kebiasaan dia yang berubah setelah ngobrol dengan saya. Gitu sih. Itu doang sih. Ini cocok banget buat Lovia sebenarnya kan? Karena Lovia kan bisa konseling untuk personal development, bukan hanya buat cinta doang. Makanya saya ngelihat ini jadi kayak research dari bisnis kita gitu, dari research dari bisnis kita itu adalah ya ini mereka langsung merasakan bahwa dari sisi impact-nya dari ada konseling di Milov ini itu buat mereka itu jadi di improvement, bahkan mereka tidak menyadari yang awalnya dia, contoh kecilnya aja, yang awalnya dia itu tidak sabaran, akhirnya dia bisa terlatih menjadi
cukup sabar ketika saya konseling ini gitu. Yang awalnya kriterianya itu tidak logis ya Pak, tidak logis untuk ukuran dirinya, tidak logis, dia pengen A, B, C, D, F, G yang sangat strict. Ketika setelah dikonseling akhirnya dia menyadari bahwa itu tidak logis gitu, idealnya tidak logis kayak gitu. Dan udah. Terus kalau weekly counseling by phone, ya itu shortcut saya tuh harus setidaknya seminggu itu saya ada counseling by phone. Dan itu sudah saya lakukan, kecuali di hari saya ujian. Saya boleh jujur, di hari saya ujian saya kewalahan, kadang saya postpone jadinya. Oke, kalau gitu dikasih angka aja, seingat kamu aja, counseling by phone-nya berapa kali dan total berapa menit atau berapa jam? Kalau menitnya justru itu biasanya sekali telepon saya bisa sampai minimal tuh 2 jam. Kayak tadi, minimal tuh 1 jam 2 jam. Ditulis saja. Untuk yang seminggu terakhir ya. Nah, jadi seminggu terakhir berapa kali dan masing-masing berapa jam lah. Kayak gitu ya. 2 jam. Biar karena pas di person. Nah, kalau orangnya 3 seminggu ini apa ya? Ya, seminggu terakhir. Seminggu terakhir aja. Karena kan kita nge-reviewnya weekly. Biar punya baseline gitu ya. Jadi, nah, dan ini dalam kondisi normal kah atau dalam kondisi kamu sibuk ujian dan lain-lain atau bagaimana bisa mencapai? Saya nggak tahu ya Pak. Ini minggu ini saya masuknya normal apa enggak? Soalnya saya sambil ngerjain, saya sambil ngerjain. Ya kalau kuliah biasa. Terus saya sambil ngerjain IOS itu. Saya sambil ngerjain IOS. Sama satu lagi karena saya sambil ini research tentang psikolog dan HIPSI itu. Psikolog dan HIPSI itu research tentang itu yang untuk jadi potensial kita itu benar-benar menyita waktu kalau boleh saya jujur. Jadi saya nggak tahu ya ini adalah antara normal atau enggak. Tapi kalau normalnya itu saya bisa sampai menghabiskan waktu sehari itu pernah saya sehari itu minimal pokoknya saya pernah sampai saya tidur karena kan ketika saya mostly itu banyakan member tuh senangnya tuh malam dan untungnya malamnya di mereka, sorenya saya pulang dari kuliah kan gitu. Jadi mostly itu waktunya saya istirahat full pernah digunakan untuk chat counseling chatting. Kalau counseling chatting itu tidak terbatas waktunya kebanyakannya gitu Pak. Nah, cuman kalau telepon itu janji saya. Baik. That's good. Lalu setelah itu apa nih? Kok ada mau bikin satu list lagi? Enggak, ini salah ketik tadi. Nah, terus yang ini gimana ini? Calon kandidat yang kenalan. Iya tuh Pak. Saya bingung scorecardnya gimana. Pokoknya saya itu satu member kan sekarang saya megang member silver itu 5 orang kan Pak. Saya megang member silver itu 5 orang. Di luar dari orang-orang yang ngechat saya yang bukan member silver ya Pak. Kalau dia orang-orang yang ngechat kita tapi dia bukan member silver itu pasti dibales gitu. Cuman mostly saya via chat itu nggak pernah telepon. Nah kalau yang member silver itu mereka kan saya lagi megang 5 nih Pak yang aktif ngebales saya tuh 5. Biasanya saya tuh selalu ngasih seminggu itu minimal mereka udah dapet 5 kandidat yang lagi kenalan. Seenggaknya mereka udah masuk fase chat 5 kandidat. 5 kandidat. Mungkin berarti scorecardnya adalah jumlah introduction dalam seminggu terakhir ini. Iya. Jumlah ongoing ya, ongoing introduction berarti pasangan ya, pasangan. Iya, pasangan. Jadi mostly itu kira-kira berapa atau dikira-kira juga nggak apa-apa lah. Tapi berarti kalau kayak gitu banyak banget ya saya Pak. 5 orang 1 orang itu berarti kalau 5 orang 5 kali 5 25. Ya kalau masing-masing dari 5-nya itu dapat 5 gitu ya atau kenalan sama 5. Iya, enggak sih enggak banyak sih, enggak 5. Enggak 5 sih kebanyakan, tapi saya ngasih 5. Saya ngasih kandidat potensialnya sampai 5. 5-5-nya ada yang jadi, ada yang enggak gitu. Jadi mostly sih kalau saya kasihnya minimal aja ya Pak ya. Ya. Yang minimal karena aja. Minimalnya aku lihat belum sampai ke jadi atau enggaknya dulu, tapi berapa jumlah introduction yang terjadi atau ongoing introduction dalam seminggu terakhir ini. Jadi mungkin berapa orang yang anggota silvernya, lalu mereka lagi dipasangnya dengan berapa gitu totalnya.
lebih dari 3 biasanya, lebih, nggak pernah kurang. Lebih dari 3 saya 3 udah per ngenalin per member. Jadi Member yang saya total, pegang 5, 15 oke. lebih, 6 Kira-kira bisa sampai 15. 20. Boleh. 20 sih, Tulis bisa aja di sampai situ 20. sekitar 15 sampai 20 nggak apa-apa. Kira-kira nggak apa-apa. Asalkan Oke. kan tujuannya kalau aku tangkap dari iOS itu scorecard itu bukan berarti itu harus strict, harus akurat 100%, nggak boleh salah Oh 0, boleh? berapa. Oh. Tapi Enggak, soalnya boleh jujur Pak, soalnya ketika saya ngelihat ini, saya langsung ke ini, walas ya saya harusnya nyatet ya. Karena saya tuh biasanya nggak nyatet. Jadi yang berhasil berapa, saya selalu nyatetnya itu fokusnya itu adalah, saya udah ngasih nih hari ini 10, pas lihat, oh dia berhasil nih ngubungin 1 orang, tapi saya suka langsung nyari backupnya, karena dalam 1 orang ini dia teleponan atau apa, pasti nggak tiba-tiba ada aja. Nah hari berikutnya tuh saya harus sudah backup gitu. Nah gitu. Kalau menurutku sih no problem. Jadi kalau yang pertama gini, kita kan tahap iOS-nya masih awal nih, belum sampai mature banget. Jadi kalau yang aku tangkap itu, yang penting kita dapat spiritnya dulu. Nah kalau dapat spiritnya adalah kita dalam men-tracking measure, yang penting kita punya angka. Mau angkanya itu, oke, feelingnya segini, tapi setidaknya itu kita ada dan kita sudah terbiasa dengan itu. Kita setiap weekly meeting selalu punya angka gitu ya, walaupun mau itu angkanya feeling atau yang real atau yang kayak tadi nih, ini sebenarnya kan kuantitatif ya. Jadi kan sebenarnya ini bukan feeling saya sih 15 kan bukan feeling ya, tapi seingat saya kan beda antara kita mengingat dengan kita feeling. Kalau yang tadi, kalau yang pertama proud and satisfaction itu adalah feeling karena orangnya nggak bilang, saya bilang 6, saya bilang 8 bintang kan nggak. Kalau ini adalah seingat kamu adalah 15 dan itu no problem. Kedepannya pasti secara IT berarti harusnya di situ ada aplikasi buat konselor atau buat coach yang dia bisa klik start atau apa, ya udah biar si aplikasinya aja nge-tracking berapa introduction. Iya, benar. Selama kita belum ada yang seperti itu, ya udah berarti nggak apa-apa by feeling aja. Karena yang prioritas adalah operasional tetap jalan. Jangan sampai yang terjadi atau ya yang aku tangkap dari teman-teman guru misalnya, administrasi gurunya itu lebih berat daripada ngajarnya. Serem kan? Ih banget Pak, banget itu kasihan. Makanya kenapa saya bilang kan tadi di atas saya bilang di business base itu kalau perusahaan company terlalu strict sama pegawai tapi dia tidak mau adjustment, itu yang terjadi gitu. Kayak ini kan tuntutan banyak tapi keadaan company atau sekolah tidak mau menselaraskan dengan keadaan, itu gawat gitu. Bisa jadi stres burning out kalau bahasa saya. Betul. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat kita udah punya sistem buat itu, jadi konselor udah pakai aplikasi bla bla, ya responsibility untuk men-tracking itu adalah jadi ke developer aplikasinya gitu kan. Nah, tapi yang sudah dicatat oleh developer loh, kok ternyata angkanya ada coach-nya yang angkanya rendah. Nah, itu berarti coach-nya, tapi kewajiban untuk pencatatan administrasi jadinya ada di si bukan di coach-nya, benar. Oke, tapi untuk sekarang ini masih kewajiban masih ada di coach, cuman nggak harus trik-trik amat. Seingatmu aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Nah, ini Pak buat yang isu nomor 9 yang tadi Bapak tulis, saya jadi teringat saya pernah, soalnya di sini saya sebagai pelajar, saya sebagai yang kuliah di psikologi, ya ada salah satu saya pernah melakukan itu, ya itu paling untuk sementara saya gunainnya Google Form yang jadi setelah konseling atau setelah saya kasih coach tuh belum juga nggak apa-apa. Saya kasih juga nggak apa-apa ya. Mau bikin Google Form boleh, enggak pun juga nggak apa-apa karena yang aku bilang itu bukan sesuatu yang prioritas at the moment. Prioritas ya. Gitu ya. Oke, sip. Jadi rock preview. Nah, kayak balik lagi ke iOS itu kan juga ada rock di mana kalau buat coach itu harusnya rocknya adalah antara 1 sampai 3. Nah, pertanyaannya adalah apakah di rock itu ada yang bagian dari rocknya adalah coach harus membuat Google Form untuk mengisi itu. Kalau misalnya itu nggak ada di rock, berarti maybe this is not priority for this quarter kan. Benar. Kewajiban prinsip iOS kan kita nggak bisa melakukan semuanya. Kita harus prioritasin nih. Yang kita prioritasin harus kita kerjakan semaksimal mungkin. Nah, yang nggak diprioritasin, nggak dikerjain sama sekali itu no problem. Gitu ya. Kalau yang kita prioritasin sudah bagus, habis itu kita masih punya waktu lain buat yang lain-lain, ya silakan. Tapi jangan sampai gara-gara kita, gara-gara aku bikin Google Form jadinya aku jadi nggak keteteran sama yang utama. Loh, nggak boleh gitu kan? Justru yang utama nggak boleh keteteran dalam bentuk apapun. Kalau kata iOS, jangan sampai
pasir dan air membuat batunya jadi nggak bisa masuk. Batunya Iya, harus iya, masuk. iya, iya. Apapun yang terjadi, batunya harus masuk. Masalah nanti ternyata pasirnya atau kerikilnya atau airnya ternyata ada yang nggak masuk, ya itu risiko gitu kan. Tapi yang jelas rocknya ini sebagai rock, si batu rock ini dia harus jalan gitu. Itu prinsipal. So aku bilang itu opsional ya. Kamu bikin Google Form atau apa tadi opsional. Kalau kamu mau silakan. Tapi bagi aku dengan kamu sekedar bilang oke, membership crowd kira-kira chatnya 6, kalau call-nya 8 dari skala 10, itu I'm already happy with that. I trust your feeling. Karena aku tahu kalau membernya juga nggak happy, kamu juga nggak akan bilang 10 gitu kan. Karena itu akan sangat beda dengan dunia nyata. Ya, dengan kamu bilang chatnya nilainya 6, itu juga menunjukkan bahwa kamu punya integritas dan jujur gitu kan. Kan bisa aja kamu bilang, oh mereka happy kok Pak, nilainya 9,5 lah gitu. Tapi kan kamu nggak bilang gitu. itu mustahil banget Pak, orang saya sering berantem, maksudnya maaf ini eventually gitu. Okay. Pernah saya cekcok dengan member gitu, tapi mostly maksudnya cekcoknya bukan karena apa ya, tapi karena ya itu dia, menghadapi manusia itu tidak seperti menghadapi barang kan Pak gitu. Kadang ketika kita membimbing mereka ada aja gitu. Jadi makanya saya yakin Oke, untuk cekcok. Yang kadang cekcok bener. Oke, nggak apa. Itu nggak apa. Justru kayak gitu tuh udah, itu jadi isu. Biar kamu tenang. Oh ternyata isuku itu dianggap ada di situ tulisannya. Oh, gitu ya. Tapi cekcoknya karena ini ya Pak, bukan karena konseling, tapi karena karena calon. Oh, calonnya calon. Aja. Ya, calon, karena calon. Itu matchmaking benar-benar apa ya? Iya, itu benar-benar harus dipikirkan sih Pak. Yang itu, yang kata saya juga, yang research tentang si klien gitu. Ya. Udah, sekarang rock review-nya. Rock review, saya punya target ini quarter tuh berapa? Ukurannya berapa ya? Per minggu, per weekly atau? Quarter itu sebenarnya until June 2020 ya. Jadi quarter itu adalah mulainya April, Mei, Juni itu satu kuartal. So kita sudah hampir selesai di April. Nah cuman harusnya sih quarter itu ditentukan. Jadi kalau quarter untuk sekarang itu harusnya pas bulan Maret kemarin kita udah rapat nih. Jadi pas bulan Maret kamu nentuin Pak, rok saya adalah ini dan kalau IOS bilang maksimal 3 ya. Jadi nggak boleh lebih dari 3, tapi itu adalah sesuatu yang measurable gitu. Dan mungkin gitu diraih 3-nya ya. Dan mungkin gitu ya. Jadi minimal 1, tapi paling banyak 3. Nah, karena roknya belum ada, kamu sudah menentukan rok belum? Atau itu di skip dulu untuk kali ini dan kita langsung bahas karena kita masih ada. Jujur sih Pak, kalau roknya itu bentuknya kayak jangka panjang, saya bingung karena saya udah kehilangan satu kaki kalau bahasa ini akan satu kakinya untuk yang dan bukan kehilangan sih, tapi karena digantikan yang sebelumnya saya itu rangkap juga jadi marketing gitu kan Pak. Ya kan, at least gitu. Nah sekarang kan agak enggak, saya fokus ke member silver aja gitu. Tapi yang saya rasakan ini entah jadi isu atau jadi rogyu, itu adalah itu Pak. Jadi mostly member yang saya coba matchmaking kan calon pada member silver, mereka tuh udah pindah jadi member plus. Saya bangga itu di situ Pak. Karena saya coba review, orang saya lihat kan, saya pernah coba cek member plus itu siapa aja, karena saya pengen ngejodohin member plus ini ke member silver. Pas lihat, lah ini bukannya orang-orang yang dia member free yang pernah saya. Jadi ini harusnya masuk di headline ya, member. Nah saya makanya nggak tahu ini apa Pak. Kebanyakan jadi member plus ya. Ya, karena kenapa? Mungkin mereka melihat gitu keseriusan kita saya kan randomly ya. Saya randomly milih calon untuk silver. Yang saya prioritaskan adalah kualitas orangnya, bukan dia silver atau plus atau apa gitu. Kalau dia sekalipun dia member plus tapi data dirinya nggak lengkap, saya lebih acuhin gitu. Apalagi nggak bisa dihubungin via nomor telepon gitu. Tapi ketika saya lihat dia member free tapi dia punya integritasnya lumayan dari data, segi data. Nah, saya coba kontak, terus saya coba gain information, dan akhirnya bagus, saya kasih, dan dia malah ngasih reviewnya gitu.
Mbak, ada yang lain nggak yang bisa dikenalin dengan saya? Nah, saya langsung bilangnya, maaf Pak, saya hanya mengalami segini, gini. Dan mungkin dari sana mereka terinsight bahwa, wah, worth it juga gitu, gabung dengan Milov seperti itu. Dan saya lihat, meskipun saya nggak tahu ya, prosesnya mereka masuk ke Plus itu apakah karena ada dari karyawan kita yang kontak lagi mereka, ya dulu kan ada Aya misalkan, atau karena apa, at least itu jadi benar-benar pas saya ngerasa, lah bukannya orang, karena saya mengingatkan Pak orang-orang yang pernah, saya kadang flash gitu, ini mah udah pernah. Nah itu mereka tiba-tiba jadi ke Plus gitu. Itu bagus kata saya. Oke. Ya udah kalau begitu jadi lewat aja ya Pak mungkin ya. kalau menurutku rocknya belum lewat. dulu, tapi sekedar sekedar gambaran aja. Jadi contoh rock itu bisa berdasarkan scorecard. Misalnya gitu ya, ini hanya sekedar misalnya. Misalnya, by bulan Juni nanti saya pengen chat satisfaction-nya bukan 6 tapi 7. Misalnya. Atau misalnya, sip. by bulan Juni saya pengen user-user itu lebih banyak melakukan bisa personal development. Atau ada sekian user yang bisa melakukan personal. Atau misalnya konselingnya mungkin per Juni itu konsisten. Satu minggu ada 4 orang misalnya naik sedikit. Atau calon kandidat. Atau yang lain. Atau misalnya contoh kayak rock itu adalah kayak kemarin kuis psikologi gitu ya. Psikologi. Cuman rock itu harus tanggung jawab yang bisa dilakukan sendiri. Jadi kalau misalnya kayak kuis psikologi itu kan butuh kolaborasi dengan tim IT gitu kan. Nah, sedangkan tim IT-nya juga masih belum bisa diandalkan. Nah, sehingga kalaupun ada rock seperti itu, berarti itu rocknya harus adalah rock dari tim IT. Ataupun kalaupun itu adalah rock dari konseling, maka konselingnya harus sudah memastikan dulu bahwa resource-nya tersedia. Misalnya tim IT bilang, kita dari aplikasi kita udah siap, no problem, asalkan Anda kasih soal-soalnya. So baru di-edit. Nah, gitu kan. Baru edit gitu. Aplikasinya udah siap, kan berarti tinggal konten. Kan konten nggak mungkin dong programmer suruh bikin kuisnya. Nah, berarti tanggung jawabnya udah di situ. Tapi bisa dibayang seperti itu, bukan sesuatu yang sifatnya. Iya. I got it. Contoh kayak tadi, berarti pas bulan Juni itu sudah jadi itu kuis psikologinya. Tapi setidaknya kalau aku membayang sekarang itu masih belum bisa jadi rock untuk kuartal ini pas aku coba review ya. I think it's not this quarter, maybe next quarter. Karena aku sendiri ternyata, I agree. Ya, karena sebagai leadership pun ternyata dari iOS juga dibatasin. Jadi kalau aku sebagai ini jadinya tangent sih. Tapi itu leadership minimal 3 dan itu pun maksimal 7. Gitu. Maksimal 7. Jadi kalau 7 itu per orang, sebenarnya itu 7 per posisi ya. Cuman kalau misalnya itu karena satu orang ini menjabat beberapa posisi, berarti ya saya bisa bilang, berarti kalau saya punya 7 posisi, masing-masing posisi cuma punya 1 rock. Bener nggak? Aduh, maaf ya Pak, saya ketawanya. Bener itu. Kalau saya itu kalau di kalau di right seat dan right people itu Bapak pun udah over capacity kalau bahasa. Iya. Itu 7 itu yang khusus untuk di bisnis ini lah, untuk kuliah saya. Ya, saya punya berapa. But anyway, itu berarti kalau saya adalah Chief Head of Marketing, nah itu marketingnya 1 rock, salesnya 1 rock, aplikasi 1 rock, infrastruktur itu beda sama aplikasi, infrastrukturnya 1 rock, HR ini juga 1 rock lagi. 1 rock. Sudah 5 rock, tinggal sisa 2 rock gitu kan. Nanti kapan mandinya? Gak mandi. Prioritas mandi dihilangkan. Jadi harus dikeluarkan. Oh my God. Oke. Anyway, itu sudah tangent. Jadi kita skip aja untuk rock review. Di skip tapi udah ngabisin 7 menit ya untuk nge-skip doang. Oh iya, skip. Baik kita bisa langsung. To-do list aja deh kayaknya masuk. Nggak apa sih customer employee headlines? Ada nggak? Ada headlines nggak tentang customer? Ya tadi udah dimasukin kan? 1 atau ada lagi nggak sesuatu yang lain? Enggak sih, sejauh ini kalau untuk weekly, kalau untuk minggu ini tuh nggak ada headline, nggak ada headline yang terlalu ini. Kalau minggu kemarin itu banyak banget kan Bapak ngerasa saya sering banget keep kontak sama manajemen, tim manajemen, itu karena banyak banget. Tapi kalau untuk mostly, untuk weekly ini tuh lebih tenang dibandingkan minggu kemarin yang banyak kasus, banyak headline gitu kalau bahasa saya. Jadi udah segitu sih. Iya, headline itu memang bisa bagus, bisa jelek. Bisa bagus, bisa jelek. Kalau yang jeleknya kebetulan pas lagi dikit, minggu ini ya alhamdulillah.
Kalau pas ya, lagi minggu ini ada, alhamdulillah dikit, juga nggak apa-apa. banyak, yaitu minggu kemarin tuh lumayan. Oke, to-do list. Kita bisa masuk ke ini berarti sebenarnya to-do list itu to-do list dari minggu lalu. Jadi sebenarnya kita harus refer dari minggu lalu itu apa minggu aja lalu yang ada dijadiin to-do. Kan ada waktu itu kan to-do-nya. Oh iya, Ini kan ada isu. Ini kan sebenarnya ini to-do atau isu. Sebenarnya sih ini bagusnya itu kita buka jadi board ya. Tapi no problem lah. Jadi mungkin ini sekalian dijadikan ini ya. Yang jelas ini sebenarnya harusnya cuma sekedar link gitu doang ya. Jadi ini udah legal issue done, Pak. Ya, legal issue done. Nih sekalian saya take some time untuk ngasih tahu how this should be done gitu ya. Jadi untuk setiap issue atau to do itu harusnya kalau konvensional tuh kan ditulis ya pakai tulisan. Karena di saya nggak ada ini Pak, yang kayak ginian, nggak ada yang kayak ginian. Ini ada kok counseling ops ini ada kok. Andin ada. Coba ya saya lihat. Namanya counseling ops board. Harusnya ada soalnya udah aku share. Coba buka aja counseling ops board. Oh iya ada. Jadi setiap to do yang ada di situ itu harusnya ada board di sini sehingga diskusinya harusnya di sini karena kita bisa langsung komen-komenan di sini. Oke, so just for example ini akan aku masukin aja. Jadi pas di sini sebenarnya cuma tinggal nge-link doang. Oke, let's see ini ya. Jadi biar kita bisa nah ini kan jadi. Ini saya bisa download aplikasinya tidak Pak? Apa Notion? Notion ada di Play Store, ada buat iPad pun juga ada. Udah ya bisa di-download ya berarti Pak? Bisa. Nah waktu itu soalnya saya ingat note dari Bapak minggu sebelumnya Bapak bilang belum bisa di-download karena kita belum ada email DKK-nya kemarin waktu itu Bapak bilang. Oh gitu. Oh iya. Jadi saya belum download. Oh, saya belum download karena Bapak bilang waktu itu. Jadi saya masih via website via kayak ya Chrome dan lain sebagainya atau via ini website. Oke, jadi ini sekalian aku bikin to-do kalau gitu. Berarti to-do-nya change Notion email to andin@team.lavia.lavia. Nah, jadi ini kan ini sekalian aku assign ke kamu ya. Assign ini. Nah, jadi kamu tinggal login ke Notion. Kamu mungkin bisa login dulu lewat browser gitu ya. Habis itu masuk ke setting, change email, nanti dia pasti minta verifikasi ke email baru kan. Nah, kalau udah change email baru, ya udah kamu bisa download di Android, iPhone, terus login ke Notion pakai email yang baru. Tinggal diganti aja sih email baru ya. Oke. Nah, kita punya issues. Nah, ini kan berarti issues-nya bisa aku sign. Tapi basically going forward gitu ya, maka harusnya bikin issues itu saya kamu. Jadi issues-nya atau to-do-nya dibikinnya di board. Nah, nanti pas udah nyampe di sana, itu sebenarnya kita bisa langsung nge-link doang. Jadi enak sih Pak, bener Notion ini benar-benar enak. Saya jadi nggak perlu beli buku tulis. Jadi saya dan nggak ngabisin saya nggak ngabisin duit buat beli buku tulis. Kedua, saya nggak ngabisin memori dari HP atau si iPad ini. Karena ini udah di servernya kan, memori servernya. Ya, kalau udah terbiasa sih enak ya. Jadi contoh ini, aku kan udah masukin legal issues-nya tadi. Nah, aku bisa ketik add di sini. Habis itu aku ketik legal issues. Nah, ini kan udah ada page yang sana. Jadi ini langsung nge-link ke yang tadi. Ini kalau anakku buka klik, nah kita langsung buka ini, jadi kita bisa diskusi detailnya di sini. Jadi, aku suka aja. Ya, jadi board jadi biar si agenda ini memang khusus berisi yang agenda, tapi kalau per masing-masingnya ini basically dia adalah nge-link ke card yang lainnya. Karena kan kita bisa discuss itu atau ngedit card-nya di luar dari meeting gitu kan, di luar dari meeting. Anyway, ini tangent sih. Saya ingin bertanya Pak, boleh? Ini apa? Kalau orang awam melihat ini dan bertanya, dia sebagai manajer atau dia sebagai yang punya suatu company bertanya ini. Bapak mau menggunakan Notion ini berbayar atau tidak, Pak? Ini aplikasi gratis atau gimana agar kita bisa menikmati seperti ini gitu, Pak? Kan saya menikmati ini dengan free saja gitu. Saya sebagai employee menikmati ini sebagai free aja gitu.
at Iya. least kalau Bapak gimana gitu bisa mendapatkan Oke. aplikasi ini itu bagaimana? Oke, Notion itu kalau yang gratis bisa dipakai secara gratis tapi ada batasan. Jadi ada berapa jumlah Oke. data yang bisa kita masukin kayak gitu. Heeh. Tapi bisa kalau buat personal lumayan lah. Tapi kalau apa namanya, kalau butuh ya space yang lebih besar, misalnya di sini kan kita bisa Heeh. attach file, Ya. gambar dan apalah, ya itu ada yang berbayarnya kayak gitu. Tapi kalau buat Oke. tim Lovia ya itu no problem, itu kan saya yang ngurusin. Tapi kalau buat orang lain, Wih, iyalah. proud of, saya bangga. Masa disuruh bayar? Ntar email suruh bayar sendiri, suruh bayar storage email. Apa gitu ya. Sekalian aja Saya karyawannya bangga suruh menjadi. suruh bayar hosting di AWS gitu. Karyawan suruh bayar. Nah, that's why, Pak, benar-benar. Makanya ketika saya melihat ini, wah, saya sebagai employee itu merasa, wah, ini benar-benar apa stratification, company stratification yang saya rasakan gitu. Kalau bisa dibilang, kayak saya share di sini ada kenapa tadi saya bertanya, mungkin ya mostly kalau orang kayak misalkan manajer atau direksi yang orangnya awam IT seperti saya itu bisa mereview dari video ini nanti. Oke. Iya. Dan Soalnya ini sekarang, juga nggak apa-apa sih, aku lanjutin tangdinya. Soalnya ini menarik. Jadi ini kenapa ada? Lah karena ini juga membantu aku sendiri kan. Aku roknya banyak, punya seat yang banyak. ya. Bahkan di sini doang, belum yang urusan yang lain, urusan kuliah dan apa. Kalau ini untuk urusan koordinasi dan manajemen ini nggak seefektif dan seefisien mungkin, ya nggak akan bisa gitu mencapai goal-goal tadi kan. Nah sehingga gimana caranya, kayak tadi memang ada sebagian yang jadinya aku serahkan ke kamu atau ke tim member. Contoh misalnya kayak tadi, kalau bisa sebelum meeting ini sudah ada agendanya, dan 24 jam sebelum kita meeting itu agenda udah terisi dengan angka atau dengan apa sih, review atau dokumen yang dibutuhkan. Jadi aku bisa baca atau nonton dulu sebelum meetingnya, sehingga pada saat meeting kita bisa bahas. Jadi bayangin kita dari tadi itu nggak berhenti bahas loh. Dan kita belum di-post dengan, oh kita coba nonton video ini, kita coba buka PDF ini. Bayangin kalau Iya, udah kayak benar-benar. gitu, masih harus aja, oke kita nonton, oke videonya berapa, 15 menit. Kita 15 menit nonton. Kita buka PDF, oke gitu kan. That's lebih, nah kalau itu bisa diganti di luar gitu kan. Jadi kamu ngirimnya juga tinggal ngirim, dan aku atau tim member yang lain bisa mereview di waktu yang kapanpun dia longgar. Bahkan dia lagi di toilet pun bisa nge-review gitu ya. Waktu downtime-nya. Kan nonton YouTube nggak harus ini ya, nggak harus pakai budget. Benar sekali, Pak. Benar, itu benar. Nah, gitu kan. But Oke. anyway, nah sehingga pada saat kita meeting, itu karena meeting itu kan aku juga pengen menghargai waktumu, kita saling menghargai, jadi meetingnya pada saat kita ngebahas, mau itu tangent, kayak gini juga tangent, setidaknya yang kita tangent itu kita memang membahas sesuatu yang lagi pengen dibahas, gitu ya. Bukan downtime. So, ini aku minta feedback juga ya, apakah sistem kerja ini optimal atau enggak. Tapi so far menurutku ini apa namanya, dengan yang coba aku proposkan itu selain memudahkan aku juga pastinya, tapi tidak berat juga buat tim member, buat kamu. Dalam artian, contoh kayak bikin ini nanti kan aku ajarin cara bikin. Tapi basically sudah ada template-nya. Jadi kalau kamu bilang ini add item ya, ini sudah ada template-nya. Tuh. Jadi udah ada, kamu tinggal ngisi, nggak terus harus istilahnya seminimal mungkin manualnya lah kayak gitu. Jadi itu Oke. Review dari saya sih, Pak, jujur kalau apalagi saya orangnya prinsipnya benar-benar profesionalitas, maksudnya memisahkan antara personal life dengan professional life gitu. Jadi benar-benar kalau untuk dengan gini itu kita bisa meminimalisir chat di personal kontak gitu, Pak. Jadi benar-benar kalau untuk urusan kerjaan kalau bisa kita diskusi itu biar ini aja gitu di dalam sini dan di dalam salah satu feature dari chat company gitu. Kan kita punya gitu kan chat company. Mostly mungkin sekarang kita masih campur gitu chatnya antara personal kontak sama ini, tapi at least bisa jadi target kita gitu. Kita untuk profesionalitas itu khusus untuk masalah discussion itu bisa kita di Notion sama di chat company gitu. Nah, itu benar-benar ngeasah untuk kalau bahasa ini untuk membuat good habitual atau value habitual di company kita itu great decision gitu, Pak. Kalau bahasa saya. Ya, betul. Jadi
kedepannya itu memang jalur komunikasi itu harusnya idealnya itu cuman mungkin 3 ya. Jadi dari Notion, mungkin kamu, nah ini kalau dari tadi aku di kalender, terus ini kan to do aku bisa masuk ke legal issues, buka card. Nah di sini kan juga ada komen-komenan nih, yang halu-haluan di sini kan. Nah ini juga akan mengirimkan apa namanya, harusnya dapat notif ya ke orang yang ada di assignee atau kita bisa langsung I mention gitu got it. kan, halo, atau kalau mau spesifik banget gitu ya, kalau langsung aja mention Aindin, "Woi," gitu kan, itu bisa juga. Itu yang nomor 1. Terus yang nomor 2 ya kita punya Lovia Chat gitu ya, yang sekarang masih eksperimental, tapi itu kita akan buat itu sestabil mungkin. Jadi benar-benar bisa dependable, chat itu nggak boleh down, pokoknya itu harus bisa diandalkan lah. Lebih mungkin sekarang masih agak kadang-kadang down. Kita masih bisa bilang, oke, WhatsApp lebih reliable, tapi kedepannya itu akan lebih reliable dan lebih memudahkan kita untuk bisa comply dengan aturan-aturan legal, entah aturan kerahasiaan klien lah, apa segala macam. Karena itu memang sesuatu yang infrastrukturnya kita bisa kendalikan dan kita bisa audit. Kalau di WhatsApp dan segala macam, ya itu jadi nggak bisa kan. Terus komunikasi yang ketiga adalah by email. Email tuh menurutku sih udah sangat jarang. Paling ya buat notifikasi atau kalau butuh komunikasi eksternal, misalnya kemitraan dengan orang luar, nggak mungkin kan orang luarnya suruh join chat kita dulu. Nah, but anyway, yang official adalah itu. WhatsApp kedepannya akan sangat-sangat dikecilkan gitu ya. Begitu dia sudah masuk ke dalam company dan si Lovia Chat ini udah stabil dalam artian dia nggak tiba-tiba offline dan apa segala macam, ya itu sudah jadi company policy jadinya. Kalau misalnya dia pakai jalur lain itu apalagi kalau yang diomongin adalah yang yang krusial gitu ya, yang penting atau yang rahasia, maka itu bisa jadi pelanggaran kode etik di sini. Nah, misalnya seperti itu. But, Notion sama chat, kalau misalnya Notion mungkin aku lebih ke sesuatu yang ditanyakan, tapi mungkin tidak terlalu membutuhkan balasan saat itu juga. Kayak gitu ya. Terutama diskusiable kalau bahasa saya. Ya, diskusi. Misalnya ini logo gimana, ya mungkin jawabnya bisa besok atau di depannya, hari depannya gimana. Exactly. Nah, tapi kalau chat itu pun juga ada 2 jalur sih. Kalau chat ada jalur channel, kan kita di chat juga ada grup, dan enaknya di sini grupnya kita bisa bikin sebanyak apapun dan bisa bisa dikontrol sendiri gitu. Jadi kita mau bikin 100 grup dalam satu perusahaan bisa, tapi yang masuk di masing-masing grup itu kan sesuai dengan orangnya. Dan enaknya juga kalau di Lovia Chat itu sebenarnya user bisa keluar masuk grup kapan aja. Jadi misalnya pas kita lagi ngebahas ini, ya udah dia masuk grup itu, nanti udah selesai dia udah nggak ada urusan lagi, dia bisa keluar. Dan kalau di WhatsApp grup kan harus adminnya harus nge-invite atau apa gitu kan. Iya. Nah, kalau di sini orang bisa masuk sendiri asalkan dia sudah dikasih akses ke grup itu, dia bisa keluar masuk sendiri. Kalau dia nggak mau ya dia bisa keluar atau dia bisa menghilangkan notifikasi atau apa itu, karena kendalinya ada di satu app. Mungkin belum di-explore ya, tapi basically di app itu kita bisa mengenable atau mendisable notifikasi pokoknya per chat lah, per channel gitu ya. Dan of course itu jadinya private, jadi ada channel yang bisa dimasukin, ada yang enggak. So itu. Tapi kalau mau yang benar-benar butuh urgent saat itu juga, atau ya chat pada umumnya ya bisa langsung PM di Lovia Chat. So ya itu tangent lagi. Iya. Ya, just to review about our communication policies. But this is such as how I can say, this is such as good review and ini benar-benar bisa bikin jadi benefit gitu Kak, Pak, buat orang yang nanti nextnya kita share video ini bisa jadi catatan yang bahkan bisa jadi recommendation untuk banyak orang gitu. Kalau boleh saya, thanks for review Pak. Oke. Ya udah. Nah, berarti sekarang kita to-do, berarti tinggal ini to-do-nya. Ini harusnya kalau to-do itu cuman sekedar done atau belum done. Kalau udah done dicentang, kalau belum. Video sampai detik ini niatnya saya mau membuat di weekend. Jadi kalau dibilang done atau not done itu not done. Tapi bukan isu ya. Tapi bukan isu kan? Ya, bukan isu. Karena kan masuknya ini ke to-do list kan ya Pak. Kan kalau to-do list itu betul.
Maaf, kalau to do list itu saya sendiri punya timeline gitu Pak, timeline to do list kayak contohnya saya karena saya udah mulai ngotak-ngatik WordPress kan saya di WordPress ya Pak, saya udah ngotak-ngatik WordPress, saya sampai tahu postpone, ada app, ada aplikasi postpone, terus ada aplikasi apa yang padahal harusnya udah saya tahu dari dulu kan gitu. Tapi at least ketika saya mulai mempelajarinya, oh iya jadi saya bisa restock yang banyak ketika saya lupa timing itu biarkan mereka yang bekerja. Tapi saya punya timeline gitu, seminggu saya udah restock nih berapa, cuman kadang lupa di post. Sering itu karena saya lupa di post, akhirnya aduh ini harus gimana, akhirnya saya coba tuh searching gitu. Ada artikel juga berarti ya sebenarnya to-do-nya per minggu ya? Yap, artikel saya udah restock untuk 2 minggu ke depan, nanti saya restock lagi untuk jadi kalau berarti bisa dicentang ya artikel ya? Iya, artikel. Oke, silakan langsung kamu aja yang nyentang. Oh iya ya, saya yang nyentang ya. Kok saya lupa? Gak apa-apa. Kan ini sambil membiasakan diri kan. Nanti kalau udah setiap minggu seperti itu sudah muskular memori kok. Sudah tangannya udah gatal. Centang ya pengen nyentang sendiri. Kayak naik motor juga, motor yang masih yang udah canggih gitu, yang kuncinya canggih kan. Mungkin bagi orang pertama ini tempatnya mana gitu. Kan Bapak kayak menyindir sesuatu loh itu sepertinya. Tapi kalau udah terbiasa kan ya udah gitu, udah nggak mikir karena udah muscle memory. Kalau not done berarti nggak usah dicentang ya Pak ya? Not done belum dicentang, nggak apa-apa. Oke. Legal issue sudah. Prosesnya aja dulu. Oke. People analyzer sudah, yang penting nanti kita bahas. People unique ability saya bingung. People accountability chart saya udah feedback. Rock for Ica, not done. Belum ya, nanti masih next. Berarti. Oke, lanjut. Oke, 7 hari ke depan kira-kira rencananya mau ngapain? Atau kayaknya bisa kita isi setelah meeting beres deh Pak. Oke. Soalnya saya belum kepikiran 7 hari ke depan. Soalnya Kak, punya ini. Soalnya saya merasanya kalau untuk 7 days ahead itu saya punya personalnya, tapi kalau untuk yang antar ini kan meeting mah hasil dari meeting sebelumnya kan, itu kayaknya kita bisa isi setelah. Oke, sekarang kita bahas yang mana dulu Pak? Issues dulu. Nah, menurutmu yang mana dulu? Ada banyak gitu. Banyak ya. Kita pilih tiga dulu deh. Tapi ini BTW logo ini urgent karena ditungguin. Oke, berarti nomor 1 itu logo. Boleh. Nomor 2 saya request yang legal issue Pak. Oke, legal issue. Oh, tadi belum ada ya berarti. Yang mana sih? Terlihat di sini ya. Oh, ada di atas mah legal issue. Ya, nomor 2 aja Pak, nomor 2 aja. Ya, legal issue nomor 2 aja. Sip, ini udah aku masukin. Oke, nomor 3. Legal issue itu nomor 3 accountability chart review ya. Saya mau bahas itu. Udah dari saya segitu. Sip. Ya udah, nggak apa-apa. Ini dulu. Nah, yang penting prosesnya benar bahwa kita sesuai dengan prioritas ya. Oke. Hanya menyampaikan aja. Oh gitu. Kalau legal issue. Kirain ada dokumennya. Kalau silakan. Pantesan Bapak nanya legal issue ada share atau enggak? Ya iyalah Pak, ada itu legal issue tidak boleh saya share. Intinya adalah salah satu orang yang berpengaruh di organisasi yang kita akan nanti pertimbangkan legal isunya, dia memberikan saran kepada saya bahwa it's good choice kita bisa fokus di sini, bahkan dari organisasi profesional pun mengatakan bahwa mereka pun bahwa mereka pun ini kekurangan research aplikasi, kalau bahasanya research aplikasi yang kalau boleh saya underline-kan dari statement-nya beliau itu adalah seperti ini. Di Indonesia, khususnya di Bandung sendiri, yang ahli di bidang seseorang itu ahli di bidangnya itu sangat banyak, tetapi mereka bukan otak bisnis. Ini yang di bidangnya itu maksudnya di bidang apa? Mereka tidak tahu. Di bidang konseling, yang di bidang psikologi. Yang ahli di bidang psikologi itu sangat banyak dan research-nya itu benar-benar banyak. Bahkan mereka itu ahli di bidangnya benar-benar ahli. Tapi mereka bukan otak bisnis. Jadi kalau ditanyakan kemampuan skill untuk jadi kalau bahasanya tuh ini bukan fokus utama kita, kalau bahasa saya ini bukan fokus utama kita untuk memarketkan profesional kita. Tapi ketika ada kalian yang fokus di sana itu membantu Untungnya kami. Aku jago bisnis ya.
Aduh, saya langsung ketawa. Enggak, maksudnya, tapi bener, Bapak otak bisnis. Tapi kalau untuk memanage bisnis, Bapak butuh orang juga kan. Oh iya. Gitu. At Saking least, banyak yang otaknya sampai hilang ini rambutnya. Nah, jadi ya kalau menurut beliau ini sangat membantu sekali, apalagi kita hanya satu-satunya kita yang mempertimbangkan legal isu sensitifnya atau gimana. Kita membuat research dulu. Saya katakan saya membuat research, Pak, gini boleh memberikan advice untuk kami. Saya bilang seperti itu dan beliau langsung mengutarakan banyak advice ke kita. Salah satunya adalah kekayaan intelektual tadi. Dan kalau kita hanya fokus kekayaan intelektual itu nanti bisa kita bahas. BTW, ini aku organisasi profesional boleh disebutin namanya nggak atau rahasia? Saya nggak tahu ya Pak, saya belum bilang. Next aja. Nanti aja next aja ya. Okay. Nah, cuman nanti kekayaan intelektual itu harus jadi fokus utama. Contohnya misalkan kayak alat tes gitu Pak. Itu alat tes benar-benar isu sensitif untuk di kalangan profesional ini. Jadi, tapi kalau fokus utama kita alat tes psikologi ya Pak. Kalau untuk fokus utama kita di yang tadi saya bilang kayak kita memberikan satu aplikasi seperti Find Me itu, ya Pak, aplikasi yang Find Me itu sama sekali tidak ada masalah dengan legal. Kalau bisa dibilang itu approval gitu Pak. Approve banget. Berarti maksudnya alat tes yang umum ya berarti ya? Bukan alat tes Pak. Apa berarti? Maksudnya yang approval itu yang itu kita buat aplikasi sebagai wadah untuk e-counseling dan aplikasi Find Me yang tadi saya bilang, saya bilang. Bapak tahu Find Me kan, yang di Apple yang kayak kita mencari apa. Nah kalau itu diterapkan di e-counseling itu no problem, itu nggak ada legal issue, nggak ada sensitive legal issue. Yang terpenting adalah kita bisa menyediakan platform yang datanya secure gitu. Dan satu lagi ada tools yang dibutuhkan oleh counseling, contohnya record. Kayak maaf ini di psikologi maupun di psikiater atau apa ada salah satu statement dan treatment di dalamnya itu stepnya itu adalah meminta izin untuk di record karena sebagai proses sebagai proses terapi dan kita bisa memantau perkembangan itu ada record dan note itu jadi catatan buat platformnya harus ada record gitu dan itu note chat audio dan video ya berarti ya? Iya, karena itu sebagai perkembangan kayak kalau bisa bilang kayak ini Pak rekam medis. Iya, minta. Jadi kayak apa ya? Kalau bisa kita bilangnya kayak brief statement before terapi gitu Pak, kayak seperti itu. Itu kalau dari toolsnya dari advice beliau itu seperti itu. Ya, betul. Dan ini sisanya juga, sih sisanya sih kalau untuk yang tadi yang kalau kita di dalam aplikasi kita ada alat tes tentang psikologi itu harus dipertimbangkan sensitif isunya itu kalau itu. Tapi kalau untuk counseling and then others counseling terus tuh terapi dan lain sebagainya selama kita bahkan nih Pak ada poin positifnya. Maaf, organisasi ini yang ada di Jawa Barat khususnya karena beliau itu yang bekerja di organisasi khususnya di Jawa Barat itu dia bahkan kalau kamu ingin partnership seluruh kalau bahasanya seluruh biro psikologi dan seluruh tempat konseling psikologi di Jawa Barat saya punya seluruh kontaknya. Dan bahkan kalau misalkan aplikasinya ready, kita bisa bawa aplikasi itu seluruh 40 biro di Jawa Barat itu siap bergabung gitu. Seluruh berapa tadi? 40? Iya, kalau yang terdaftar dari organisasi profesional ini apa ya? Asal aplikasinya ready ya. Iya, asal aplikasi dan kita masih mengedepankan legal issue. Jadi legalnya udah itu. Itu mereka benar-benar tertolong gitu. Kalau bahkan itu benar-benar tertolong karena kita tidak menggunakan aplikasi ketiga kan. Aplikasi pihak ketiga kita menciptakan platform sendiri kan. Betul, karena itu memang dari sisi bisnis ya, itu perlu sebagai unique selling value ke customer gitu. Jadi kita bisa memastikan kita di-endorse secara official gitu ya. Yang ya mungkin kamu bisa pakai apalah A, B, C, D segala macam, tapi itu kan nggak official. Kamu nggak bisa yakin bahwa itu benar dan apa segala macam. Jadi dari situlah yang itu memang jadi
secara bisnis itu wajib kalau buat aku. Mungkin kalau kompetitor yang lain nggak peduli ya silahkan. Tapi di sini aku pengen contohnya aja kalau ini bisa saya angkat, baru tadi pagi pemerintah Indonesia KSP itu mengumumkan mereka menggunakan aku nonton Pak. Oke, terus. Ya, yang 911 itu? Iya, 911 itu. Bukan 911 ya Pak di Indonesia mah 119 kalau di Indonesia. 911 di luar negeri. Ya, itu sejiwa yang diseluncurkan KSP itu benar-benar kalau bisa dibilang itu salah satu pendobrak, tapi mereka juga terbatas, mereka hanya bisa menerima via telepon kan, by phone kan. Gitu kan Pak. At least dilihat dari situ aja berarti mereka pun mengedepankan secure administrasi yang mana mereka tahu ketika menggunakan video atau menggunakan chat, at least mereka harus menggunakan pihak ketiga yang mana itu jadi ada masalah pun juga kan. Makanya mereka hanya menggunakan by phone yang mana by phone itu ya bukan pihak ketiga lah Pak, kalau telepon itu nggak ada pihak ketiga kan namanya. Kalau by phone kan, tapi mereka tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga yang mana berarti mereka pun lagi building up gitu. At least kalau misalkan kita bisa lebih dulu atau kita bisa ini, itu menandakan bahwa kita bisa bersaing dengan si jiwa itu gitu. Dan bahkan gantung roknya, rock. Dan satu lagi bahkan untuk dari sudut pandang organisasi psikologi Indonesia itu mengatakan bahwa itu ide bagus pemerintah, tapi masih belum, saya nggak tahu pertimbangannya apakah sudah didiskusikan dengan sudah diinikan dengan Ikatan Psikologi di Indonesia atau hanya itu ini cuman yang jelas beberapa bukannya tadi udah HIPMI pusat. Ya, HIPSI itu, HIPSI pusat juga udah setuju kan, udah setuju, dan di HIPSI daerah pun udah menyebarkan gitu. Saya nggak tahu apakah semua orang yang di sana adalah terdaftar atau gimana. Cuman yang jelas ya HIPSI, HIMSI Pak, ada M-nya. Ada M-nya. Nah, HIMSI namanya. HIMSI pusat itu udah bekerja sama dengan sejiwa itu, dan itu bakalan jadi reward buat kita juga jika kita bisa bekerja sama dengan HIMSI pusat. Karena ini benar-benar wadah. Bakalan reward atau bakalan bagus? Oh, salah saya ya kalau menggunakan kata reward. Iya, bakalan bagus, dan tandanya kita berarti sudah mencapai titik yang lumayan gitu kalau kita bisa kolaborasi dengan sejiwa. Iya, HIPSI pusat. Dengan HIMSI pusat ya, berarti nggak harus sejiwanya. Karena kalau sejiwa, saya ragu ya, ini sejiwa ini bahkan bertahan selamanya atau sejiwa hanya saat pandemi. Sejiwa itu apakah cabang dari HIMSI atau dia HIMSI-nya? Ini Pak, atau dia sejiwa itu swasta atau sejiwa itu yang 119 itu, yang call center-nya tuh namanya sejiwa Pak, ini adalah nama call center-nya. Iya, call center yang 119. Khusus untuk? Ya, khusus untuk konseling psikologi. Nah, penyedianya siapa? Terus pendanaannya? Itu pemerintah. Pemerintah di sini Pak. Iya, makanya dari saya bilang pemerintah pusat. Iya kayaknya mah mungkin. Saya nggak terlalu nangkep ya Pak, karena tidak ada yang berani menanyakan itu. Yang jelas yang menerbitkan. Iya. Masa sih Pak, saya nggak berani Pak. Saya terus anggarannya untuk berapa tahun gitu, nanti kalau ganti presiden masih ada enggak gitu. Nah itu saya bilang kalau ini karena ini yang membuatnya adalah staf presiden, KSP kan ya Bapak tahu, gitu. KSP di KSP ya. Ini pendirinya KSP, karena pendirinya KSP. Dan satu ini review dari saya pribadi ya Pak, bukan review dari orang profesional atau review dari saya. Perlu di-post nggak? Nggak tahu Bapak pertimbangkan aja ini membunuh saya atau tidak nanti. Itu terserah aja, cuman ini saya sharing aja karena ini rapat. Karena ini KSP, kita nggak tahu ini dipertahankan oleh mereka sampai jadi berkembang lebih besar atau hanya selama pandemi ini aja gitu. Karena ngelihat dari cepatnya mereka mendirikan, berarti ada positif negatifnya. Positifnya berarti mereka research-nya banyak. Sampai bisa punya wewenang itu, tapi negatifnya adalah kita nggak tahu persiapannya berapa lama kan ketika mereka ngebangun ini kan gitu. Jadi kita nggak tahu, kita nggak tahu sustainability-nya belum tahu gitu ya. Nah, sustainability. Jadi kalau bahasa saya, kalau kita kerja sama-sama ini sejiwa ini, justru kita takutnya malah kita ikutan jatuh. Tapi kalau kita kerjasamanya dengan HIPSI pusat,
itu nggak ada kata jatuh. Kenapa? Karena HIPSI Pusat itu bukan company, tapi HIPSI Pusat itu adalah orang profesional lah bahasanya. Jadi kita kan mencarinya kualitas Pak dan sustainable, bukan yang segarang gusuh atau bahasa saya apa ya, bukan yang terburu-buru sia-sia gitu. Nah, cuman saya nggak tahu kalau boleh saya bilang gitu, kalau si jiwa ini bisa bertahan, itu bagus banget, bahkan bisa jadi 911-nya seperti di negara-negara luar. Tapi kalau si jiwa ini hanya sebatas di pandemik, ya udah akan menguap aja gitu aja, menguap. Jadi kalau legal isunya itu aja. Saya bisa percaya diri karena saya dapat approval dari orang profesional yang saya dapat approval dari orang yang profesional di psikologi. Beliau seorang dosen sekaligus psikolog. Beliau juga terhimpun dalam HIPSI. At least berarti advice ini sangat positif profesional psikolog. Iya, positif gitu. Sejauh ini kecuali yang itu tadi saya underline kan tes psikologi itu di sana. Sip. Kasih ini. Nanti ini bisa jadi isu untuk yang selanjutnya ya. Ini catatan udah cukup atau ada lagi? Udah cukup. Legal issue udah. So basically yang aku lihat tuh paling penting sebenarnya hanyalah sekedar pokoknya harus secure. Ini juga bisa di-audited ya. Di sini. Jadi yang tadi infrastruktur aplikasi untuk chat, audio, video itu ini harusnya juga udah bisa video call walaupun memang belum dicoba gitu ya. Tapi basically kalaupun itu ada, itu nanti semuanya dalam manajemen IT kita gitu ya. IT kita dan nanti kalau sudah lebih mature gitu ya, bahkan kita bisa diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Kalau mau audit ya, kalau mau sampai ke situ ya, walaupun mungkin sekarang belum gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita sudah sampai ke tahap itu dan kita sudah istilahnya yang kita kan perlu mengaudit internal dulu nih. Nah, kalau audit internal kita sudah beres, kita PD, kita bisa meminta sertifikasi, ada sertifikasi SOC type 1 sama type 2. Itu biayanya paling murah itu 30.000 US. Jadi sekitar 500 jutaan audit doang. Tapi kalau itu dilakukan, itu nanti deh. Tapi yang bisa kau bilang, kalau itu dilakukan, itu mensertifikasi bahwa tingkat keamanan kita itu setara dengan Amazon.com atau Google. Wah, kritis ya benar-benar. Yeah. Cuman modalnya lumayan juga ya Pak. Buat saya kalau tim finance, tim finance company saya langsung stres dikasih rok gitu Pak. Saya langsung, wow, Bapak roknya. Nah, tapi kalau maksudnya sekarang gini, nggak mungkin selamanya, bukan nggak mungkin ya, tapi sedih lah kalau selamanya kita dikasih angka 500 juta terus langsung, aduh susah banget gitu ya. Jadi sih benar-benar kita harus visioner. Ya suatu saat gitu ya, maksudnya saya kan kalau di IOS kan ada 10 year gitu ya. Kalau saya dalam 10 year target, itu 10 year target itu kita udah nggak pusing mikirin 500 juta. Karena waktu itu aku bilang apa? Monthly recording itu 1,3 miliar. Lah kalau cuma 500 juta aja, kita harus pusing banget 500 juta. Untuk sesuatu kan, itu bukan 500 juta itu bukan tiap bulan loh. 500 juta itu sekali dan itu berlaku. Iya benar sih. Worth it ya. Terus gitu. Kita punya sertifikasi ini loh gitu. Sertifikasi ini yang bisa kita ulang-ulang terus nih setiap kapanpun gitu ya. Jadi iya worth it Kak. Dan itu berlakunya bukan Indonesia, itu internasional. Kita bisa bilang sama konselor di Singapura, kita punya sertifikasi ini. Kita bisa bilang sama konselor dimanapun di seluruh dunia, we got the certification. You don't have to worry about us, gitu ya. Jadi ya apalagi kayak buat perusahaan yang selevel Amazon, kayak tadi 500 juta, alah bagi dia ya. Ya kalau dia mah 1 menit juga udah dapat 500 juta rupiah. Iya benar Pak. Tapi anyway, sebelum sampai ke situ pun kita memang sudah dari segi direction, kita sudah mengarah ke sana dari sisi audit internal. Makanya proses dan apa segala macam itu sudah mulai dirapiin dari sekarang. Termasuk kita bisa kayak sekarang share recording everything for public karena ternyata memang dari sisi security itu yang namanya security dan kerahasiaan apa bukan berarti terus kita nggak open gitu ya. Tapi memang yang kita open, kita transparan. Contoh kayak audit. Namanya audit itu kan berarti kita mengopen sistem kita ke pihak ketiga. Nggak mungkin dong kita rahasiakan. Kamu nggak boleh. Nggak.
Justru kita open ke pihak ketiga, tapi pihak ketiga bisa nggak semua proses yang kita lakukan itu sesuai dengan standar internasional. Iya, itu benar banget Pak. Itu perlu sih tadi. Ya. Oke, setuju. Nah, berarti ini udah beres ya? Legal issue sudah saya laksanakan, bahkan malah jadinya beliau jadi banyak konsultasi dan bahkan bertanya-tanya, kamu memang mau melakukan sendiri? Karena beliau tahu saya gaptek, enggak Pak, bukan saya hanya sebagai research-nya, kata saya tuh. At least di sini udah Amin. Alhamdulillah, I'm very happy with that. Itu bisa jadi company best walaupun masih company potential best gitu ya. Belum dilakukan. Penekanannya buat saya ketawa. Iya. Tapi kan mending daripada, Pak, ini kayaknya nggak bisa deh, Pak. Ini dia nggak setuju, itu nggak setuju. Udahlah gagal. Itu kan baik, nggak bisa. Tapi kalau jalannya terbuka, pintunya ada, ya tinggal mau dimasukin apa enggak kan gitu kan. Iya sih benar-benar Pak. Oke, habis itu kita masih ada 12 isu. Lupa. Oke, lanjut akuntabilitas habis itu biar kita bisa selesai. Iya. Saya share ya yang tadi. Bapak sekarang keluar dulu. Vision ya. Kasihan nih Vision ditinggal. Yang kasihan itu bukan ditinggal Pak, tapi terus aja didorong ke belakang gitu. Ya. Tapi kan down ini beberapa tuduhnya kan down. Jadi, bukan ditunda karena nggak ngerjain apa-apa ya. Selama ini soalnya gitu, ditunda karena nggak ngerjain apa-apa. Siap betul. Ya kita kemarin. Nah ini Pak, yang Bapak kirim terbaru itu sebenarnya lebih baru. Nggak apa-apa. Saya ingin hanya ngebahas kayak ini alurnya aja Pak. Mikrofonnya lepas saya. Oh, mikrofonnya lepas ya. Wait. Saya pasang lagi. Ya. Nah, ini saya di sini mau melihatkan bahwa at least kalau saya udah paham sekarang kenapa Bapak mencantumkan people ops ya. Kalau misalkan di sini people ops yang Bapak gunakan ini benar-benar kalau bisa dibilang job description dari people ops-nya manager Pak, bukan people ops yang bawah gitu. Kalau bisa saya bilang, kenapa? Karena people di sini saya menggaris bawah ini di nama Bapak, lihat ya. Ini bisa lihat people ops kan, pops manager itu lihat manage first line supervisor that are responsible for managing the day-to-day operation of the representative bla bla bla. Ensure client and corporate service. Itu benar-benar ada di Bapak kan ya. Net promoter score, ya kan? And turnover rate, gitu kan. Employee productivity rate and employee satisfaction rate. Nah, ini kenapa saya warnai? Ini adalah maksudnya ini kalau bisa dibilang contohnya gini ya. Yang warna biru ini bisa dibilang ini bisa masuk ke people ops. Tapi yang warna hijau itu sebenarnya masuk ke HR. Nanti nggak Pak? Oke, bentar. Nah, biar yang warna biru itu masuknya ke people ops. People ops. Nah, di sini saya makanya ngejelasin di warna kuning ini. Nah, human yang warna biru itu masuk ke people ops, yang warna hijau masuk ke HR. And then yang warna ungu itu masuknya ke people ops manager. Bukan people ops doang ya. Ya, manager. Makanya di sini saya itu atasannya berarti. Atasannya dari kalau boleh. Nah, kalau boleh saya bilang gini, berarti people ops-nya dibagi 3 bagian sebenarnya ya. Dengan paling atasnya adalah people ops manager. Nah, Bapak kan di gambar Bapak yang terbaru. Nah, di gambar Bapak yang terbaru nih saya lihat kan ya. Nah, di sini tuh terlihat kan, di sini Bapak Bapak ini udah terstruktur, udah bagus, lebih bagus di sini terstrukturnya, cuman ini ada poin yang mau saya garis bawahi. Ini adalah ini Pak. Kalau bisa, ini udah bagus banget ini Bapak. Chief Financial Officer ini kalau bisa saya bilang, karena kan kita belum ada financial team ya Pak ya. Kan ini ada financial team kan. Ini Bapak kalau bisa kalau kata saya, Chief Financial Management Manager kalau kata saya. Jadi di sini itu di dalam bedanya sama finance? Bukan officer. Bedanya? Kalau finance doang itu ada di bawah, makanya ini namanya finance officer. Ngerti nggak Pak? Kenapa bedanya? Jadi bedanya adalah yang tadi saya bilang, financial manager itu yang tadi saya bilang pops manager. Itu di sini Pak. Financial manager atasannya dari finance kenapa? ya? Karena di dalam bahkan atasannya itu bukan dari finance doang, karena di sini gini Pak. Karena kenapa pops manager itu
itu bisa di finance? Karena di dalamnya itu ada ini Pak, budgeting and financial reporting. Jadi si finance officer itu lapor kan ke atas kan? Lapor kan Pak. Nah, financial manager jadi kalau di kalau di alurnya itu di financial manager. Ini kan kamu kalau bisa saya coret-coret ganti nggak sih di situ? Kalau saya ganti ini bisa coret-coret kan ya? Kalau di saya adcomen paling. Oh gitu. Ini manager. Kalau nggak asik sih harusnya langsung coret harusnya aja. ini manager. Oke. Iya, tapi caranya gimana Pak? Cuman bisa, gini, tapi harus oke lah, harus open in. Bisa Pak, tapi harus open in. Jadi kalau mau saya coret-coret, saya open in. Serah sih. Oke, tapi basically kan ada nggak asik kok. Ada financial manager. Nih. Oke. Ya, ini tuh officer tuh ganti jadi manager, dan di sini nanti dia tugasnya tuh kayak gini. Nah, tugasnya itu, yang ini saya bilang POPs manager. Kenapa? Karena POP manager itu ada tuh, regulatory kontak. Jadi, kenapa? Karena POPs itu ada di dalamnya itu. Jadi, kenapa ini kata saya POPs ini harusnya ada di sini. Makanya nih, kalau boleh saya bilang, nih, ini people ops, ini jangan ada di sini, Pak. Jadi, ini geser ke sini, people ops itu masuk ke di bawah sini. People ops di bawahnya financial manager. Dekat legal malah kalau bisa. People ops ini, people ops ini itu berada di bawahnya. Masuknya ke sini. Di bawahnya financial manager. Financial officer. Iya, manager. Karena di dalamnya ada akun jadi gini Pak, kenapa? Karena nih, ada salah satu tugas people ops itu adalah quality of hire sama employee satisfaction index. Dari employee satisfaction index sama employee productivity rate, kita bisa lihat kinerja seseorang kan, Pak? Dari kinerja itu, dari nilai itu, kita bisa melihat nanti budgeting sama gaji dia. Kan ada promosi, ada bonus. Itu dari mana, Pak? Promosi, bonus, dan lain sebagainya kan kalau udah terakuntabel kan, itu bonus itu bukan kalau di suatu perusahaan itu melihatnya dari kinerja kan, Pak, gitu. Bonus tuh at least. Satu lagi, kalau di satu lagi people ops itu kan hampir sama kayak HR. Yang membedakan adalah kalau HR itu tadi yang saya bilang ada garis biru sama garis yang tadi saya bilang. Nah, cuman yang membedakan adalah people ops ini dia itu ada tugas yang dia yang kalau dia jadi people ops manager itu ada legal. Jadi kalau di suatu perusahaan itu people ops itu dia nangan legal. Cuman hebatnya di kita legal itu terpisah kan, Pak? Ngerti nggak? Ya kalau di sini ya. Tapi kan walaupun dia terpisah, tapi dia tetap report ke sama-sama yang aku bilang CFO gitu ya. CFO itu tetap di-report oleh legal gitu. Report kan? Nah, harusnya tuh reportnya ke people ops, Pak. Harusnya reportnya ke people ops legal tuh. Jadi kalau misalkan media partner, kalau partnernya itu legal itu sama people ops atau HR, makanya kata saya ini harus di samping sini. Makanya di bawah sini gitu. Jadi kalau saya bilang ini nih di bawah sini. Ya, di sini. Jadi kenapa? Alasannya adalah di sini ada lead and manage kan, Pak. Dan kalau ini berarti financial manager itu harus dirubah, nggak cuma budgeting doang. Kalau bisa sih gantinya bukan financial doang. Kalau bisa sih kata saya people ops manager aja. Kalau mau kata saya people ops manager, di bawahnya ada infrastruktur, finance, HR sama people ops officer misalkan. Itu kalau mau. Tapi kalau misalkan nggak butuh HR, makanya saya nanya. Di sini kan nggak ada HR ya Pak, udah dihilangkan kan HR-nya? Ya karena itu karena aku bukan expert ya, tapi itu karena pas aku lihat sebenarnya sih fungsi HR ada di people ops juga, cuman bedanya lebih ke penekanan aja gitu kan, lebih ke penekanan atau lebih ke branding. Tapi saya tugas-tugas HR dilakukan juga. Iya, gitu. Makanya saya setuju HR dihapusin karena yang tadi di sini ada job board operasional kan, di sini Bapak ada ini saya kasih lihat di sini kan ada ini kan, ya ini udah benar gitu Pak, ini udah benar banget kalau bahasa saya, ini udah benar banget. Tapi ini masuknya kemana sih Pak, ke Lovia atau apa? Yang mana? Kan ada sendiri-sendiri. Kalau yang Miluf di Miluf gitu kan. Job ini. Tapi kalau apa yang mana? Yang buat job board. Oke. Kalau job board sebenarnya masuk ke Lovia. Jadi job board itu beda. Job board itu sebenarnya lebih ke untuk yang kayak tadi yang aku bilang mitra tadi. Jadi mitra itu kalau orang butuh kalau saya kayak gitu. Kalau saya lebih setuju
Kalau saya lebih setuju HR dihilangin, benar. Tapi ini people ops pindahkan ke sini. Jadi ini langsung aja people ops itu masuknya di sini, di sini gitu. Itu, and then itu udah sempurna. Kalau kata saya itu udah sempurna. Karena di sini nggak usah ada HR. Karena di sini HR-nya udah ada di people ops, dan satu lagi di sini udah ada nih salah satu hiring-nya di sini gitu. Nah, hiring-nya itu di sini gitu. Itu benar banget gitu. Ini nggak apa-apa meskipun hiring ini nggak masuk ke sini karena ini hiring-nya ini outside kan, Pak, bukan maksudnya ini kan itu produk itu produk. Eksternal, produk kan, bukan hiring-nya kita yang nanti di sini kan gitu. At least kan, tapi itu udah ya bagus. jadinya jadi erat gitu ya, jadinya jadi erat. Iya. Nah, kalau Bapak tanyakan nih ke saya kemarin, HR skill yang saya maksud itu di mana? Saya hanya bilangnya saya hanya di sini Pak, job board operation. Kenapa? Karena saya punyanya cuman analisis job. Kemampuan saya hanya ada di analisis job, terus membuat alat test scale untuk job gitu, kayak gitu. Ya saya psikologi kan. Berarti lebih ke recruiting ya? Iya, recruitment and personalia saya hanya di sana gitu. Jadi kenapa? Karena tapi kalau bukan yang day to people ops day-nya ini, ya, bukan day to day-nya untuk orang yang sudah berada di dalam. Kalau day to day-nya, saya di trainingnya itu manage training, bukan di ini Pak. Karena kalau di sini nih, kalau di sini itu employee productivity rate sama employee satisfaction index itu saya hanya capacity membuat aja, bukan capacity IT-nya. Berarti saya tidak mampu nih capacity. Kalau kasarnya GWC-nya aja saya cuma GWC, tapi C-nya itu setengah ya itu nggak masuk kan. Net promoter score itu bukan. Quality of hire itu saya GWC. Jadi di antara sini saya cuma GWC-nya itu cuma quality of hire sama training doang. Ketika lihat dari beberapa poin ini berarti otomatis saya tidak mumpuni di people ops karena saya hanya 2 dari per 10 gitu kan. Gitu Pak. Jadi jadi kenapa kalau bisa dibilang kalaupun misalkan ditanya ya saya paling di job board gitu kalau ditanya. Tapi kalau untuk mempertahankan dari accountability chart, people ops ini harus dipindahkan ke sini gitu Pak. At least kenapa? Karena nanti people ops ini adalah dia harus kerja sama legal, nanti dia harus dia harus ini. Tapi people ops ini nanti kalau ada garis putus-putus gini Pak, garis putus-putus dari ini job board, garis putus-putus tak ke people ops gitu kalau bahasa saya gitu Pak. Kenapa? Karena quality of hire mereka dapatnya dari mana ya, dari job analysis description gitu Pak. Baik. Ya emang itu tujuannya. Alright, tujuannya punya divisi job board ya, punya divisi job board. Jadi, satu lagi, udah ya beres. Perhatian saya, kalau di marketing sini udah aman. Saya lebih suka yang ini. Kenapa? Karena ini per produk kan Pak, bukan per orang. Karena kalau per produk itu jelas banget. Jadi kan ini produk kita ada 3, ya udah, ini 3 aja gitu. Ini jelas banget. Marketing nggak ada masalah. Yang ini doang tadi ada masalah. Yang ini juga. Nah yang ini Pak ada masalah yang konseling ini ops. Ada masalah, bukan ada masalah sih. Maksudnya ada sedikit tambahan dari saya. Ops itu di sini. Di sini tuh kan saya bilang professional coach team. Saya tanda tanya kan kalau di sini kan. Karena di sini nggak ada kan Pak. Di sini saya cuma ada relationship coach. Yang masalahnya berarti saya cuma di MILF gitu kan kalau logikanya gitu. Betul. Karena relation kan. Karena relation kan. Tapi nanti kan saya bakalan ada partner banyak gitu. Maksudnya professional relation team gitu kan. Makanya saya bilang profesional counseling team. Kalau bisa kata saya, mendingan gini. Ini kan counseling ops. Berarti kan manajer tuh. Di sini atau coba kamu buat ini enggak? Buat apa namanya kayak buka paint atau apa yang kamu bisa gambar bebas. Oh, bisa gambar ya Pak ya? Oke. Saya bisa bikin entah itu kertas kosong atau apa juga nggak apa-apa gitu ya. Nih, kertas kosong, saya find. Nih. Jadi kalau bisa saya gambarkan itu kayak gini Pak. Maaf ya, wajah saya tidak terlihat karena saya mau menggambar. Jadi gini Pak. Kan ini tuh kita ada logo di copy paste aja gambarnya di situ fotonya biar nongol. Just kidding. Oke, lanjut. Wait, kenapa tidak muncul di sini ya? Berarti bukan di sini. Saya ngambilnya dipencet dulu kali bawahnya itu kan ada. Udah Pak, tapi nggak nyala. Biasanya nyala, bentar. Tadi biasanya nyala, tapi kenapa enggak? Tuh, ini kan udah. Tim.
Konseling tim kan Pak. Nanti ini tim masuknya manager kemana? ya? Karena ini nanti media partner kan banyak. Ya, nah konsulting manager. Nah ini maksudnya saya mitra ya? underline dulu. Di sini ada konseling, ya ada konseling ops manager. Gitu kan Pak, di Bapak bilang. Yang tadi kan udah ini ada kotak, ini di dalamnya tuh, udah ada kan. Itu udah pilihan tepat banget. Makanya tadi saya bilang kenapa di dalamnya ada Safe Financial People Ops Manager. Tapi People Ops, bukan People Ops Manager, berarti ini kan Counseling Ops Manager. Berarti kalau di sana Finance yang ini harusnya gitu kan, Pak. adalah orang yang sangat senior lah di bidang psikologi ya, jadi bukan ya itu kalau gitu saya bisa, ya bukan saya itu, jadi saya bisa ngobrol langsung gitu kan ke atas. Nah tapi di bawahnya itu kalau Bapak yang hanya ingin menempatkan saya di relationship coach, berarti harus ada satu lagi di sebelah sini yang jadi dia itu adalah sebagai bukan tim marketing ya bahasanya, advisor lah Pak, advisor buat nanti kalau ada si konseling tim ini bermasalah tentang aplikasi atau tentang misalkan kalau tentang aplikasi mungkin kita kasih IT ya, tim IT, tapi kan ada beberapa dia masalah tentang misalkan kode etik atau dia misalkan conduct atau dia misalkan ada masalah tentang konseling, dia minta punya legal ya, bukannya tim legal ya harusnya ngurusin itu. Kan ada tim di legal bukan. Tadi. Oh, beda lagi. Maksudnya Pak maksudnya tuh bukan masalah di konselingnya. Contohnya ya Pak, contohnya aja lah. Saya misalkan ada di relationship coach ya Pak. Saya ada relationship coach. Di relationship coach ini saya masih seorang. Jadi yang nanganin masalah saya, yang nyelesain masalah saya, kalau ada saya yang nyoba, saya kan error berarti banyaknya gitu kan. Makanya aku kasih di relationship doang. Kalau misalnya dikasih kotak-kotak yang lain ntar kamu teriak lagi. Iya, tapi ini perlu Pak kalau untuk nanti 10 tahun ke depan atau untuk nanti pas kita launching itu nggak mungkin kan saya yang sendiri. Tapi maksudnya adalah kita butuh, karena nanti ketika relationship coach ini tuh ketika saya punya partner banyak kan orang-orang tuh bahkan bertanya ke saya kan untuk perihal ketika mereka ngadepin, ketika saya punya partner lain di relationship coach, ketika mereka nanganin satu, misalkan contohnya Bandin kok masalah ini saya kondak sama klien ini, jadi perihal operasional yang itu hanya sesama konseling yang tahu gitu. Oke. Nah otomatis dia harus bertanya kemana, berarti kan bertanyanya ke konseling manager kan, cuman konseling manager kan konseling manager nggak mungkin Pak langsung nanganin banyak konseling tim, otomatis kan dibawahi kan, garis bawahi ada RC, ada satu lagi konseling advisor atau enggak apalah namanya, konseling ops misalkan atau apa gitu, konseling advisor. Itu tugasnya ngapain dia? Nanti tapinya kalau kita udah ada media partner, nggak apa-apa, ini kan cuma struktur doang, nggak harus diisi katanya Ios. Iya benar. Gambar kotak doang gratis kok. Gambar kotak doang, iya benar Pak. At least nih di sini itu ada nih, di sini tuh kan Bapak langsung ke saya kan, kecuali nih kalau misalkan Bapak mau ini bukan relationship coach aja, jadi boleh ini boleh satu gini, tapi ya saya bukan relationship coach doang, berarti udah ide aja di sini coach advisor. Nanti di bawahnya itu apapun yang mengenai relationship coach atau tentang konseling bisa dikomunikasikan dengan saya gitu. Tapi kan saya fokusnya di sini job desk-nya cuma 3 kan, respond time, customer rating, weekly gitu kan, session duration per ini. Nah kalau misalkan counseling advisor kan di sini ada partner onboarding efektivitas, partner certification index, partner lead, partner prospect, partner kontrak, partner Ini kan kontrak, lead sama prospek ya. Jadi itu maksudnya psikolog. Itu maksudnya psikolog ya. Jadi psikolog lain yang dia masuk ke kita tapi bukan sebagai employee, tapi sebagai mitra gitu. Nah, karena sebagai mitra jadi kita punya perjanjian kerjasama gitu kan. Entah perjanjian kerahasiaan, termasuk tarif dan apa segala macam. Ya contohnya kayak psikolog yang udah senior banget gitu ya, udah senior banget. Oh, ya udah Pak, kalau kayak gitu, kalau misalkan job desk-nya udah sedetail ini sampai people lead, partner perfect sama ini, berarti ya udah, ini udah 2 cukup urutannya. Berarti saya langsung ke sini dan dia langsung nanti ke menghadapi 1000 psikolog, psikiater dan social worker. Kayak gitu kan? Dia jadi kalau ada apa-apa kayak legal. Itu sebenarnya juga ada kotak ya. Kan? Ini ada kotak untuk social worker. Sebenarnya ini jamak ya, social workers atau aku nggak tahu kalau, tapi yang jelas sih di situ ada mitra nanti ya. Jadi tapi kalau kata saya nggak usah ditambah kotak Pak. Berarti kalau kayak gitu nggak usah ditambah kotak. Iya. Kalau kata saya nggak usah ditambah kotak. Yang penting orang yang nanti bekerja di counseling operation manager ini, ya Pak ya, di operation manager ini orang yang dia fleksibel, bukan orang yang strict membela satu profesi.
Paham nggak apa maksud saya? Jadi dia bukan orang yang dia paham tentang psikiater, karena kan kita nanti ada di dalamnya psikiater. Ada psikiater, ada ini apa? Ada psikolog, ada social worker. Psikolog, ada social worker. Nah, nanti orang yang di dalam sini itu kalau bisa, ini kan nggak mungkin satu orang kan, Pak? Manajer, setidaknya kalau di sini kalau manajer satu. Tapi kalau misalnya coach nanti kan bisa banyak. Ya setidaknya kalau yang untuk tugasnya adalah untuk leading, managing satu. Kalau misalnya pun ada yang dia ngikut-ngikut semacam leading atau managing, sifatnya jadinya adalah asistan gitu. Kalau berarti kalau kayak gitu butuhnya asistan, Pak. Karena posisinya kalau counseling ops ini dia nggak boleh ngerangkap sebagai coach nantinya, ngerti nggak, Pak? Iya. Jadi kalau Jadi misalkan mau gitu, kan dia kan nggak boleh ngerangkap sampai kayak dia nggak akan, karena untuk kalau mitranya udah banyak ya, maksudnya kan tadi di Jawa Barat aja 40 kan bayangannya minimal. Itu 40 itu orang atau organisasi? Organisasi, bahkan orangnya banyak. 40 organisasi kan, 40 organisasi itu kalau misalnya gabung di semua itu udah full time ini counseling operation, sudah kehabisan waktu. Itu baru Jawa Barat. Gimana kalau ada Jakarta? Oh, Jakarta udah habis lagi, nanti udah mungkin butuh satu orang lagi khusus untuk ngurusin Jakarta doang. Itu sih. Kalau makanya kalau kata kita saya ini ya, kalau laris ya. Kalau usernya juga banyak. Kalau kata saya berarti ini Pak, kalau kata saya berarti di sini, ini kan kayak gini, ini kan RC saya ya, berarti kan ini RC saya. At least di sini tuh ada asisten, mungkin bisa regional juga counseling. Ya. Kalau asisten mungkin bisa regional, jadi misalnya asisten A dia ngurusin regional Jawa Barat, Jakarta, asisten B dia ngurusin regional. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu regional. At least kalau regional kan siapapun bisa gitu, Pak. Yang jelas di dalam regional itu regional team. Berarti kalau mau regional team aja tuh, kalau mau regional team kayak gitu kalau mau regional team. Tapi kalau regional team nanti per daerah dong, Pak, per daerah terus negara kayak gitu dong nanti. Bisa jadi. Sebenarnya sih pembagiannya macam, intinya sih dia sekedar membantu si manajernya biar dia kalau mau gini aja, kalau mau jangan regional Pak namanya. Kalau mau akun tim. Atau akun eksekutif tim. Atau per pembagian. Jadi psikiater dia ada sendiri, social worker sendiri. Oh, jangan Pak, jangan Pak. Kalau ada kayak gitu nanti makin panas Pak di dalamnya. Iya, nanti makin panas Pak di dalamnya Pak. Kalau sosial. Gitu. Iya, makin kalau psikologisnya itu di developernya nanti kita kalau perang Bapak sanggup Pak. Nanti people ops Bapak bakalan pusing Pak ngananganinnya. Nanti si manajernya pusing kalau dibagi kayak gitu. Makanya kenapa saya bilang dia itu perlu sendiri, nggak boleh, dan dia nggak boleh jadi coaching di dalam kita. Kenapa? Karena dia nanti nggak akan subjektif sih ini kan. Konflik of interest gitu. Ya jadinya ya. Iya, nanti konflik of interest ini nanti bakalan kena banget gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita fokusnya ini nih bahaya banget gitu. Tapi kalau di sini tuh harus ada orang yang dia itu jadi bahasanya apa ya? Konsultan untuk konsultan. Kalau bahasa senior konsultan gitu Pak. Jadi kayak kalau saya kan senior di sini. Ya di sini kan di RC. Nah di sini tuh harus ada senior konsultan yang dia tuh udah pernah ikut dari kita pertama kali aplikasi building gitu. Nah, konsel, tapi di profesionalnya, maksudnya kan kalau saya hanya relation aja. Nah, ini yang konseling, misalkan saya psikiater, psikolog atau siapapun lah, nggak usah ada tiga-tiganya, tapi dia ikut building dari kita pertama kali tester aplikasi. Dia melayani klien atau dia melayani para konselor? Dia melayani para konselor. Jadi kalau para konselor pengen, kan pasti Pak adalah di antara para profesional itu yang dia mengeluhkan aplikasi atau apa. Jadi kayak quality of counselor itu ditangani sama dia gitu Pak. Tapi bukan HR berarti ya? Bukan, hanya sebatas advisor. Makanya saya bilang advisor. Kenapa? Kita, misalkan di contohnya saya melatih dia. Pertama kali ya, saya melatih dia misalkan. Bukan melatih, saya membimbing, mendampingi dia selama ketika tester aplikasi kita. Karena saya misalkan udah lama di sini. Tapi ketika aplikasi kita udah berkembang, terus banyak orang, saya lepas tuh. Dia udah bisa berdiri sendiri. Dia bahkan sambil coaching juga. At least ketika ada masalah di dalamnya, misalkan para yang baru tuh masuk, terus mereka ada masalah, mereka tuh bisa kesini dulu gitu Pak. Mereka tuh bisa kesini dulu, laporkan kendalanya mereka apa, misalkan masalah fee. Umumnya sih pasti fee-nya nggak sesuai lah atau apa, dia bisa ngasih advice gitu. Dia bisa ngasih advice.
Apa advice-nya? Selama masalahnya itu nggak usah di-report atau udah ada solusi, ya udah beres. Tapi jabatan dia tuh nggak penting juga sih, Pak. Maksudnya bukan nggak penting ya. Jadi dia cuman kayak advisor doang gitu. Advisor kayak, ayo Mbak, negur langsung atau apa. Cuman untuk tahap pertama itu pasti butuh banget karena ya itu tahap pertama itu. Tapi nanti mah bahkan bisa jadi kalau right seat itu bisa dihilangkan nggak sih, Pak? Maksudnya right seat bisa dihilangkan? Ya maksudnya seat itu kalau bisa dihilangkan. Maksudnya orangnya boleh dipindah? Bukan orangnya. Gimana? Orangnya posisi. Enggak, seatnya boleh tiba-tiba hilang nggak kalau udah nggak dibutuhin, misalkan dalam jangka waktu 10 tahun. Bisa kan? Accountability chart itu bisa berubah kapan aja gitu ya. Makanya untuk rebuilding fase krusial dari aplikasi kita ini perlu kalau bahasa saya tuh tadi SC itu apa? Senior konsultan. Iya, senior konsultan itu untuk ini ya kayak saya nanti pasti kan Bapak tidak mungkin meniatkan menyimpan relationship coach-nya itu saya sendiri kan, bisa jadi nih Pak kalau saya social worker itu bisa jadi kerjanya di sini nih, social worker tuh nanti. Iya, bisa, ya kan? Betul. Nah, otomatis saya kan bukan nanti orang-orang pada nanya ke saya, Mbak, waktu itu Mbak nanganinnya gitu kan, jadi kayak advice nasihat saya bisa jadi bisa jadi senior konsultan untuk mereka gitu kan. Bisa. Saya kan bisa jadi gitu. Tapi ketika nanti udah berjalan gak ada senior, malah mereka udah bisa jalan sendiri, bahkan saling bertanya, bahkan saya bisa jadi bikin group discussion. Jadi ada isu apa? Kalau di psikologi itu kayak kalau di kedokteran itu kayak ada dokter, ada koas. Nah, kalau ada masalah di koas kan dia konsultasi sama dokter, Pak. Nah, kalau di psikologi itu ada junior psychologist, kalau kita bilang asisten psikologis, ada juga yang kita bilangnya itu adalah dia senior psychologist. Jadi kalau ada bentar mah Ica lagi meeting. Bentar, Ica nanti telepon lagi ya. Yuk. Matiin ya. Ya. Nah, biasa mengecek anaknya keluyuran apa enggak. Nah, at least itu jadi untuk awal-awal itu kita perlu kayak group discussion antar sesama seprofesi gitu Pak. Jadi bisa advice atau apa. Nanti ketika udah stabil, ini itu bisa dihilangkan gitu. Ini bahkan bisa jadi langsung aja bisa jadi langsung direct ke sini nih. Wait, kenapa tidak ada? Nah, bisa jadi langsung direct ke sini semua itu. Nanti direct ke sini semuanya. Oke. Nah, kamu gitu. sendiri jadi sebagai jenjang karir apakah pengen jadi senior konsultan itu? Senior konsultan? Ya, sebagai jenjang karirnya ke depannya. Kalau saya udah lulus dari sini, saya pantas tidak dibilang psikologi. Kalau saya sendiri saya mau nyoba di bidang nggak cuma relationship coach. Kan kalau relationship coach itu masalahnya tuh pasti masalah keluarga dan sebagainya. Saya nyoba pengen mencoba untuk jadi coaching untuk jadi konsultan di area klinis atau area lainnya sesuai dengan minat saya nanti gitu. Sesuai profesi saya. Tapi kalau capacity to handle senior konsultan I don't know karena saya belum tahu job desk-nya kan Pak. Maksudnya kalau untuk awal-awal selama belum ada orang yang kita rasa right people, saya bisa handle mungkin Pak. Karena kan kita handle-nya bersama gitu Pak ya. Handle-nya bersama dan kita rebuilding-nya bisa. Tapi ketika nanti pasti saya langsung bilang, Pak ini right people nih. Mending nanti dilepas gitu. Langsung dilepas ke dia gitu. Ke beliau apalagi. Apalagi yang saya rasa beliau lebih di atas dari saya, senior psikologis, lebih senior dari saya gitu. Itu pasti kalau kata saya bukan right people untuk di senior konsultan itu. Tapi untuk sekarang karena pengalaman ya mungkin saya bilang. Oke. Gitu pasti. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya itu kita bisa kayak kemitraan dengan yang eksternal gitu ya, yang memang sudah senior, yang walaupun posisinya bukan employee, tapi memang kemitraan. Jadi memang sudah ada jadwal khusus untuk bisa melayani para social worker maupun psikolog yang dalam tanda kutip junior gitu ya.
Bisa jadi kalau kita udah stable gitu, Pak. Kalau udah stable itu mau dihilangkan, kata saya juga. Itu kalau kita udah stable, terus kita udah bisa, mitra kita udah berkembang sendiri dan kita udah punya SOP yang jelas ketika seseorang baru masuk gabung, kayak maaf ini boleh Bapak cut atau enggak, kayak Gojek pertama kali masuk kan itu penghemat. Kalau nanti udah jelas SOP kita jelas mah, ini bisa langsung dihilangkan, bahkan udah aja kayak gini gitu. Bahkan mungkin saya udah nggak ada di sini di structure. Mungkin saya nggak ada di structure malah. Saya cuma coach doang gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi mitra. Iya, bahkan tiba-tiba saya cuma mitra doang kan, lucu ya. Tapi bisa jadi lupa itu kalau ternyata jadi mitra duitnya lebih gede daripada jadi employee. Wah. Tapi saya sedih tiba-tiba saya hilang dari dipampang di web gitu. Wah, tiba-tiba saya dihapus ya kan, lucu gitu. Tapi lucu gitu, Pak. Siapa bilang lo kan mitranya juga dipampang. Oh iya benar ya. Mitra juga dipampang tahu. Tapi kan Pak, 1.000 orang Bapak mampang di website Pak. Loh, mampangnya kan ini tergantung jadi pada saat orang walaupun ini masih didiskus nanti, wah ini beda isu lagi. Tapi basically kan orang perlu tahu nih, dia mau kalau kita sudah punya banyak mitra, maka dia tahu dulu ini sebenarnya si psikolog atau yang menghandle dia, coach konselor yang menghandle dia itu gimana? Credibility-nya apa segala macam. Oh, gitu. Iya Pak, sama satu lagi aku ingatkan kalau psikiater kan dia harus tergabung di klinik kan ya Pak? Ya, betul. Nah kalau HIPSI itu yang penting dia punya, kalau psikologis itu dia yang penting punya NIK dan kemudian dia praktek legal prakteknya itu dia di atas nama HIPSI mana. Jadi HIPSI Pusat, HIPSI Jakarta, atau HIPSI mana gitu. Jadi at least kalau kita bisa bekerja sama dengan, makanya tadi di awal saya bilang, at least ketika kita bisa kerja sama dengan HIPSI Pusat, itu udah ke-handle semuanya gitu. Nah, kalau kita udah kerja sama dengan HIPSI Pusat. Itu data itu rahasia nggak? Maksudnya foto, nama, terus dia tergabung di HIPSI mana, habis itu NIK-nya itu rahasia nggak, pertanyaanku? Oh, itu saya harus tanya dulu ya Pak kalau NIK. Cuman kalau misalkan kayak nama, gelar, itu udah bukan rahasia lagi. Tapi kalau kontak data pribadi, alamat, kontak, itu mah beda terus lagi. tuh itu nggak boleh. Ya, itu beda lagi. Karena jadi pasti ngeganggu. Makanya kontak semuanya itu kan lewat aplikasi. Kalaupun nanti ada sesi yang offline gitu ya, karena mungkin nanti juga akan memfasilitasi sesi yang offline. Itu pun yang offline-nya janjiannya lewat aplikasi gitu. Janjiannya lewat. Apakah itu di kliniknya dia, tapi atau di rumahnya dia ya, kalau dia memang buka praktik situ ya, itu mah basically itu tergantung si konselornya gitu ya. Tapi yang aku mau garis bawahi di sini adalah si klien itu yang ditunjukkan adalah sebelum dia memulai sesi, itu dia tahu nih, ini konselornya dia siapa, fotonya gimana, terus habis itu dia kredibilitasnya gimana, sudah berapa tahun dia menjadi psikolog kayak gitu kan. Bidangnya dia apa, spesialisasinya kan mungkin ada beda spesialisasi kan, psikolog anak, psikolog untuk depresi. Iya benar-benar. Nah, kayak gitu, itu dia udah tahu duluan. Dan kalau nanti sudah ada rating gitu ya, rating ini juga aku nggak tahu nanti sensitif atau enggak. Tapi kalau memang sudah ada rating, itu dia juga bisa tahu rating. Mungkin ratingnya bukan dalam bentuk tulisan ya, tapi sekedar dalam bentuk angka gitu kan. Kan lucu aja kalau ratingnya tulisan terus habis itu ada customer yang bilang, oh dulu saya mau bunuh diri tapi nggak jadi deh. Aneh banget. Tapi lebih ke rating secara general aja. Secara general dia rating berapa bintang. Yang ya hopefully semua bintangnya bagus semua. Karena kalau bintangnya sampai turun dari sisi kita atau dari sisi senior konsultan atau consulting ops manajernya ya akan mendiskus karena itu jadi isu. Karena kita nggak mau ada satupun dari coach yang jadi mitra kita yang bermasalah atau ratingnya jelek. Iya, nah itu aja sih Pak dari saya tentang tentang accountability chat. At least overall ini udah bagus, apalagi dari analisis yang Bapak gunakan accountability chat yang yang tadi yang terbaru. Cuman itu aja perubahan yang saya bilang tentang people ops. Oke. Oh di people ops saja berarti, yang lain-lainnya nggak ada? Iya, yang tadi kita udah dibahas kan Pak. Sebelumnya tadi people ops sama konsel. Kalau konseling itu bisa Bapak pertimbangkan aja. Tapi kalau yang di people ops itu aja sih, people ops sama yang manager itu, yang financial manager, yang itu jadi berubah
finance op manager kalau saya itu. Itu aja sih Pak. Kalau dari situ aman, accountability chart kita aman. Nanti akan saya coba revisi. Yang jelas ada beberapa masukan yang saya terima. Kalaupun ada beberapa yang nggak diterima, itu kalau EOS bilang kan kita bisa mengambil feedback dari semuanya, tapi pengambil responsibility tetap leadernya. Benar. Nanti kalau accountability chart-nya salah, kan yang disalahin adalah leadernya, bukan kamu kan? Bukan, iya, makanya kan saya aku bilang itu Ica yang itu gitu kan, nggak boleh gitu kan. Makanya kan saya di awal bilang saya nggak bisa ngerubah Pak, saya hanya bisa ngasih feedback. Kenapa? Karena nanti followed by all. Kan kita ada konsepnya itu, ada di EOS itu ada nilainya followed by all and shared by all gitu kan. Nah otomatis di sini tuh harus ada brainstormnya kan, mau itu nanti jadi atau enggak, orang tuh melihat gitu alasannya kenapa tadi kita mencantumkan itu gitu. Jadi itu aja sih. Ya, thank you. Tapi itu feedback tetap sangat-sangat dihargai gitu ya. Videonya tetap sangat dihargai. Dan kalau orang mau komplain, orang tetap bisa komplain kan. Nah, kalau dari IAS kan orang komplain, nah itu kan ada beberapa solusi. Apakah solusinya itu itu diubah, diterima atau nggak diterima? Dan kalau misalnya tetap nggak diterima, dia pun juga punya pilihan. Apakah mau tetap lanjut dengan timnya atau saya nggak mau terima, saya resign. Nah itu mah pilihan juga gitu kan. Wow. Tapi maksudnya kan ada. Banget itu, saya resign. Tapi maksudnya itu kan ada jenjangnya lah, ada jenjangnya dari issue resolution pas ada itu. Dan ya kalau di IOS juga kehilangan member itu bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu ya, bukan tetap bisa walaupun tetap harus dicari dulu solusinya sebelum sampai ke sana. Iya. Oke. Kayaknya recordnya harus di. Udah lebih ya. Rating apa Pak? Nah, kan di IOS level 10 meeting itu ada rating di agendanya. Jadi dari 1 sampai 10 berapa kamu rating meeting ini nilainya? Ini atas dasar apa, time management atau atas dasar semuanya kontennya, Pak? Semuanya, karena IOS kalau dari ya, karena masalah itu kalau dari konten, masalah itu nanti discuss nanti, tapi sekedar angka aja. Kalau dari konten ini lebih bagus daripada minggu kemarin. Minggu kemarin kita hanya ngomong konsep. Kalau minggu ini kita langsung ngomong goal setting gitu kan Pak. Kita ngomong langsung goal setting gitu kan. Meskipun konsepnya masih banyak, lebih banyak konsep daripada goal setting kan. Tadi aja lebih banyak konsep daripada goal setting. Tapi kalau dinilai which is 8 lah. Tapi kalau dari time management kita 6. Time management enggak, kita 5. Time management 5. 5 banget. Ya, time management 5. Tapi kalau dari komunikasi, konten atau apa 8 lah. Meskipun yang minggu kemarin itu nilainya 6,5 ya minggu kemarin. Sip. 7, 6,57 lah segitu. Karena kemarin tuh benar-benar kita hanya ngebahas teori, jadi kayak seminar gitu kemarin. Itu kan benar-benar banyak kayak seminar kan Pak. Jadi kayak saya hanya banyak ngomong gitu. Nggak ada, ini betul TikTok, sekarang mah TikTok gitu. Jadi 8. Gitu. Oke. Ya udah, terima kasih. Harusnya di sini agendanya adalah kamu bikin agenda meeting untuk minggu depan. Tapi itu bisa dilakukan setelah ini. Jadi setelah ini kalau udah sholat dan bla-bla, tolong malam ini juga kamu bikin agenda minimal template-nya, agenda meeting untuk minggu depan. Isu yang harusnya di solve minggu depan, kayak gitu ya. Setidaknya sudah punya gambaran. Kamu tinggal create aja di kalender di Notion, terus diisi sama kayak tadi. Oke. Ya udah. Terima kasih selamat sekali. Berbuka untuk waktu Indonesia dan selamat. Saya tidak akan tergoda. Saya pamit. Dan waktu saya masih ada 4 jam lagi untuk buka. Semangat. Masih lama. Ya, masih lama. Ya udah 17 jam puasa, doakan pengalaman 17 jam puasa di sini. Terima kasih. Semoga video meeting ini bermanfaat untuk yang menonton ya. Ini kayak vlog aja. Oke, terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.